sayangnya yaitu iblis, ya, yaitu iblis laknatullah, bahwa memang sudah ikrar, bahkan dia bersumpahnya di hadapan Allah Ta'ala, dia akan menyesatkan semua anak cucu Adam. Ya, walaupun kalau kita jeli untuk membacanya, ternyata di situ juga iblis kasih clue. Hanya satu golongan yang nggak bisa dia goda, yaitu orang-orang yang ikhlas. Nah, kalau ngomong orang-orang yang ikhlas, insya Allah kan semua kita dapat kans, ya, dapat peluang. Kecuali kalau iblis bilang, kecuali orang yang berilmu, mungkin kita yang kurang ilmu jadinya nggak pede. Kalau iblis bilang orang-orang yang cantik, mungkin kita yang kurang cantik nggak pede gitu kan. Tapi iblis bilang orang-orang yang ikhlas. Nah, ini ada di semua kalangan, yang berilmu, yang tidak berilmu, yang miskin, yang kaya, yang belajar, yang ya apa, yang banyak ibadah atau tidak. Kalau udah namanya ikhlas, setan nggak akan bisa ganggu, ya. Nah, kita sekarang di poin 46 masuknya ke pos lisan, menjaga lisan dari ucapan yang diharamkan. Jadi pos-pos kita itu pos mata, pos lisan, ya, pos telinga, kemudian tangan dan kaki. Sebelum benar-benar dia masuk ke hati, maka pos-pos ini harus kita jaga rapat-rapat. Memandang yang Allah ridhoi saja, jaga pandangan dari apa yang tidak Allah ridhoi, jaga telinga dari mendengar apa yang tidak Allah ridhoi, jaga lisan dari ngomongin apa yang tidak Allah ridhoi. Karena apalagi lisan. Lisan ini bisa saja dalam sebuah hadis disebutkan bisa saja seseorang mengucapkan satu kata yang dia nggak sadar atau dia anggap remeh, tapi ternyata satu kata itu membuat dia terjerumus ke dalam neraka jahanam. Dan bisa jadi juga seorang mengucapkan satu kata dari lisannya dan dia nggak sadar ternyata itu membawa dia kepada surganya Allah. Maka betapa benar-benar kayak dua sisi mata uang ya si lisan ini. Mau surga atau mau neraka ya tinggal dipilih gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lagi meneruskan perkataan musuh ya. Yang pos 45 kan telinga. Jadi biar setan itu pengen banget membisikkan perkataan-perkataan yang indah kepada manusia. Ya memang kan kita tuh kalau udah ngedengar sesuatu kan bisa mempengaruhi ya, benar nggak? Karena kayak contoh kayak orang yang dengerin motivator ngomong kan, kayaknya terpengaruh banget, bersemangat gitu ya. Bismillah, Allahu Akbar, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa kayak gitu deh. Pengaruh banget. Dengan mata, telinga, semua kita tuh fokus. Jadi kebawa banget jiwa kita. Nah, sekarang kita ke pos lisan. Menjaga dari ucapan yang diharamkan Allah. Musuh tadi berkata, jagalah pos lisan. Dia adalah pos yang agung dan merupakan tanda kekuasaan. Buatlah dia mengucapkan perkara yang tidak berguna dan justru membahayakan dirinya. Cegahlah dia dari ucapan yang berpahala, yaitu zikir kepada Allah, istighfar, membaca kitabnya, memberi nasihat kepada para hambanya, dan membicarakan ilmu yang bermanfaat. Jadi, emang sengaja setan itu, manusia akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang sia-sia. Kalau kita pegang eh, quote ya, moto dari kitab ini nih, eh, apa namanya, tentang perkataan, pokoknya intinya semua perkataan selain doa, zikir, ya istighfar, atau kita mengajak kepada orang amar ma'ruf, atau kemudian kita melakukan nahi mungkar, itu semuanya adalah sia-sia. Jadi selain itu sia-sia semua. Jangan sampai yang sia-sia ini lebih banyak daripada zikir kita, daripada ngaji kita, daripada yang namanya ngajak teman kepada kebaikan. Artinya kalau emang lagi berkumpul sama teman-teman, usahakan ada beberapa paragraf lah kita ngucapin sesuatu yang membuat mengajak mereka ingat ingat pada Allah. Jadi pertemuan kita nggak tersia-siakan gitu ya. Nah di sini kata si iblis kepada anak buahnya, dia harus bisa membuat orang itu ngucapin perkara yang tidak berguna dan justru membahayakan dirinya. Nah makanya kalau dibilang sama orang, apa lisanmu adalah harimaumu, kan? Gara-gara sepatah kata bisa aja buat dia terancam ya. Kita suka lihat ya kejadian-kejadian para netizen ya, ngomong seenak perutnya atau akhirnya dibawa ke polisi baru nangis-nangis minta maaf. Itu gara-gara lisan doang tuh ya. Nah, pada pos ini kalian mempunyai dua perkara yang besar. Jangan ambil peduli dengan yang mana kalian akan menang, ya. Artinya dua-duanya coba aja. Satu nggak bisa, pakai satu lagi. Pokoknya terus coba, 24 jam jangan putus asa, never give up lah pokoknya. Pokoknya jangan pulang sebelum menang gitu ya.
Pertama, berbicara dengan pembicaraan yang batil. Sungguh, orang yang kondisinya demikian adalah salah satu saudara kalian, bahkan termasuk tentara dan penolong utama kalian. Jadi orang yang kalau ngomong itu nggak pernah baik, ya menebar permusuhan kah, menebar syubhat kah, menebar kebencian kah, kayak gitu ya, ya buzzer-buzzer yang dirasuki setan ngeri banget, ya. Penolong utama setan itu si orang-orang yang senang menebarkan fitnah dan kebohongan dan permusuhan di kalangan kaum muslimin. Kalaupun dia nggak bisa berbicara yang batil, tapi ya udah, kalau ada orang ngomong yang benar atau ada orang nanya, pokoknya nggak usah diomongin yang namanya kebenaran, ya. Diam dari menyuarakan kebenaran. Sungguh, orang yang kondisinya demikian adalah saudara kalian yang bisu, ya, adalah saudara kalian yang bisu. Kemudian sebagaimana yang pertama adalah saudara kalian yang berbicara. Jadi kalau ada orang terhadap kebenaran dia diam, itu dibilang setan bisu, ya, dibilang setan bisu. Karena kewajiban kita yang namanya berdakwah itu kewajiban, bukan bukan kewajiban beberapa kalangan tertentu, bukan cuma kewajiban saya atau para ustadz lainnya, tapi semua kita, ya. Tapi saya kan baru belajar, tapi saya kan baru dikit bisanya. Kata Nabi SAW kan dibilang eh balighu ani walau ayah, sampaikanlah tentang aku atau dariku, ya, dariku sampaikan apa-apa yang dari Rasulullah walaupun cuma satu ayat. Ya, contoh kayak kita ngajakin keluarga kita kepada sholat, ya ngaji, kemudian ngajak mereka untuk baca buku yang bermanfaat, itu kan sama dengan kita mengajak mereka kepada Allah. Nah, kemudian eh, makanya Allah berpesan di surat Ali Imran 104, ya. Allah berpesan di surat Ali Imran 104. Apa kata Allah Ta'ala di sini? Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Orang yang memakai usianya untuk selalu mengerjakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, itu yang Allah bilang beruntung. Ya, wa ulaika humul muflihun. Falah, orang yang beruntung, orang yang akan dimenangkan oleh Allah. Nah, apalagi kita ini sebagai khairu ummah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kayak gitu kan. Jadi kita ini umat terbaik. Tapi apa? Ada tanda bintangnya. Kita disebut umat terbaik kalau kita mau berdakwah, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Jangan sebaliknya. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, kita jadi eh, apa namanya? Kalau di surat Atin kan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Tapi ayat selanjutnya kebalikannya lagi. Summa rodadnahu asfala safilin. Lalu kami lemparkan dia sejauh-jauhnya, sehina-hinanya. Kok kita ciptaan yang terbaik, yang sempurna gitu kan, kok dileparkan ke tempat yang serendah-rendahnya? Itu tergantung kita juga. Jadi ada andil dari kita. Kalau kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, justru menjadi pelaku kemungkaran, maka justru kita dengan sukarela menceburkan diri kita ke tempat yang serendah-rendahnya. Itu semua pilihan ada di kita. Allah hanya mengilhamkan jalan yang baik begini loh, jalan yang fujur begini loh. Kalau kamu pilih jalan takwa begini, begini, begini caranya. Dan musuhmu udah tahu ya, musuhmu setan. Dia akan mengajak begini, begini. Ada semua. Kita udah lengkap dikasih di Quran. Al-A'raf 16-17 sudah disebutkan bahwa setan akan datangi kita dari depan, belakang, samping kanan, dan samping kiri. Anas juga ngasih tahu kita kalau setan itu nongkrongnya di hati, akan membersihkan segala was-was dan segala macam. Ya kan? Itu bekalnya lengkap banget. Dan Nabi kita SAW juga udah berpesan bahwa setan itu akan menyusup ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Terus apalagi di Quran juga Allah berpesan jangan sampai yang namanya kita tuh berburuk sangka pada saudara kita. Ya, iyakum jauhilah dari kamu dari berburuk sangka kepada sesama. Nah, tentang lidah ini makanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat satu kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Kalau dia nggak mampu, ubahlah dengan lisannya. Dan kalau dia nggak mampu lagi, maka cukuplah dia mengingkari dengan hatinya. Tapi itulah selemah-lemahnya iman. Kita nggak bisa berbuat pakai tangan kita, paling nggak kita omongin. Ngomong juga nggak berani, ya udahlah yang penting hati nggak ridho. Tapi itu selemah-lemahnya iman. Artinya di sini menunjukkan bahwa
amar ma'ruf nahi munkar itu wajib. Kalau dikerjakan berpahala, ya manfaatnya gede banget. Kalau ditinggalkan sebenarnya dosa, ya dosa banget. Artinya kita tahu tapi kita nggak sampein. Kita tahu tapi kita nggak kasih warning ke sesama kita, itu dosa. Jangan sampai umat Islam itu cuma rajin wirid, tasbih segala macam di masjid, tapi nggak peduli dengan kondisi masyarakat di sekitarnya. Itu yang kita, disitulah kita boleh nyebut hablum minanas, hablum minallah. Tapi orang kadang-kadang pakai hablum minanas, hablum minallah itu kepada urusan toleransi yang kebablasan gitu. Ya, kayak kemarin kejadian eh, apa namanya, nyanyi-nyanyi lagu di Istiqlal lah. Buat sebagian orang bilangnya itu kan hablum minanas. Lo nggak usah kaku dong, nggak usah kaku lah kayak gitu. Hablum minanas bukan di situ tempatnya ya, hablum minanas itu. Jadi di sini eh, kita ngomong soal lisan. Pertama akan dibuat orang itu berbicara dengan pembicaraan yang batil, yang nggak ada manfaatnya lah, ya. Tapi dikemas dengan begitu indah, nggak ada manfaatnya atau bahkan mungkin menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Ya kayak kata-kata penyemangat. Kamu tuh hebat loh, kamu kuat loh. Terima kasihlah pada dirimu sendiri karena kamu sudah bisa sekuat ini. Indah banget, apalagi buat perempuan yang memang lagi galau, lagi sedih, lagi capek sendiri. Dengar kayak gitu kayak berasa ada yang puk-puk dia, ya kan? Jadi, iya ya, aku kan kuat ya, aku udah sampai di sini. Terima kasih diriku, terima kasih kakiku, terima kasih tangan, terima kasih mata. Lah ketimbang dia mention banyak anggota badannya, udah terima kasih sama Allah aja udah gitu ya. Terima kasih. Nah, caranya kita terima kasih dengan mata kita adalah kita jaga dia dengan tidak melihat yang Allah larang. Cara kita berterima kasih atas nikmat Allah pada kita di telinga kita, di lisan kita, ya kan? Tapi saya melihat apa ya? Sakit apa gitu? Telinga apa? Pokoknya ya, subhanallah ya kalau kita udah kena penyakit, nauzubillah min dzalik, emang tidak menyenangkan. Makanya saat ini mumpung kita masih sehat, kita syukurin dan kita manfaatkan sebaik-baiknya nikmat sehat ini. Kemudian tidak menutup kemungkinan bahwa saudara kalian yang kedua ini lebih bermanfaat bagi kalian. Tidakkah kalian mendengar ucapan seorang pemberi nasihat? Orang yang mengucapkan kebatilan adalah setan yang berbicara. Sedangkan orang yang diam dari menyuarakan kebenaran adalah setan yang bisu. Ya, oleh karena itu jagalah pos ini dengan sungguh-sungguh, ya. Jadikan dia mengucapkan kebatilan atau diam darinya. Hiasilah, artinya diam itu sekarang kayak banyak kita dengar untuk apa ucapan orang kan, dalam nggak usah ikut campur, udah itu masalah dia biarin aja. Entar kalau kita kasih tahu juga salah-salah juga, belum juga maju, tuh kan. Ini nih ibaratnya mundur sebelum perang ya Mbak Sinta ya. Belum maju dia bilang ntar dikasih tahu juga belum tentu didengerin. Itu setan yang ngomong itu, ya. Atau apalagi yang lebih sadis lagi ngomongnya jangan jadi Tuhan buat orang lain. Urus aja dirimu sendiri, kayak dirimu udah bener aja, emang kita belum bener. Nah ini justru mengerjakan kebenaran ya Allah wajibkan kepada kita ya. Wa tawasobil haqqi wa tawasobis sabar. Maka oleh karena itu jagalah pos ini dengan sungguh-sungguh. Jadikan dia mengucapkan kebatilan atau diam darinya. Hiasilah ucapan yang batil untuknya dengan segala sarana dan takutilah ia dari menyuarakan kebenaran dengan segala upaya. Jadi banyak orang takut untuk ngomong yang benar, nggak enak. Biasanya satu kata tuh yang sering mungkin kita dengar nggak enak. Ntar kalau saya omongin takutnya dia ntar menjauh. Ntar kalau saya omongin ntar dia marah. Ntar kalau saya omongin ntar gimana kayak gitu ya. Nah ngomong kebatilan juga gitu. Dikasih sarannya sama setan. Seakan-akan kayak menyemangati kayak tadi ya. eh, apa terima kasih pada diri. Terus ada lagi kalau di dalam kitab tauhid itu dibilang tiga ucapan yang bisa membawa orang pada kesyirikan. Satu, laukan akulan lam yakun kaza. Kalau bukan karena kamu nggak jadi gini nih kita nih. Ini kalau nggak karena motivator itu juga aku nggak bakal terinspirasi. Tahu apa lagi? Yang kedua ucapannya ini hartaku aku dapat dari ayahku. Artinya kalau pakai bahasa kita sekarang, duit-duit gue, emangnya lu yang biayain. Nah, kayak tadi tuh kita ngobrol di kajian tadi siang tuh ada ucapan kayak gitu yang tentang apa sih kayak orang melakukan operasi plastik lah, apalah gitu kan. Dan itu suatu yang nggak boleh ya, kalau bukan dengan alasan kesehatan. Tapi kan orang pasti akan jawabnya apa? Duit-duit dia,
Emang lu yang bayarin, emang dia minjem sama lu? Itu bukan orang yang bersangkutan yang jawab loh. Itu baru netizen. Ada yang membela, padahal sama-sama tidak kenal. Itulah namanya setan-setan ya. Bisa nggak sih setan itu berbentuk manusia yang kemudian dia menjawab komen-komen kayak gitu? Bisa. Allah udah berfirman di Anas minal jinnati wanas. Setan itu ada dari kalangan jin, setan juga ada dari kalangan manusia. Siapa setan dari kalangan manusia? Ya dia itu yang benar-benar mengajak orang-orang kepada kebatilan dan menjauhi manusia dari hal-hal yang baik. Nah, kata iblis lagi, ketahuilah wahai anak-anakku, pos lisan adalah tempat kebinasaan anak Adam. Yang buat mereka terseret ke dalam neraka dengan wajah-wajah mereka ada di bawah. Jadi diseret ya, muka kita di bawah tapi diseret. Berapa banyak dari mereka yang terbunuh, tertawan, dan terluka olehku melalui pos ini. Alhamdulillah, subhanallah. Ya, ya gara-gara nggak bisa jaga lisan, ancur-ancuran bisa. Maka di sini Allah berfirman di surat Al-Ahzab, ya Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Itu Allah udah pesen banget. Pokoknya kita nggak bisa nanti beralasan di hadapan Allah dengan segala dosa-dosa kita bahwa kita tuh nggak tahu. Lalu buku 30 juz kamu apain? Nggak dibaca kan gitu. Semua pesan ada di situ. Yang harus dilakukan apa, yang jangan dilakukan apa. Terus hadis-hadis Nabi juga memperjelasnya lagi kayak gitu kan. Jadi kalau mau bilang nggak tahu ya nggak bisa. Bilang nggak ada ustadz, oke tapi ada Quran. Kenapa nggak pernah tadabbur? Kenapa nggak pernah coba baca terjemahnya seperti itu ya? Nah kemudian di ayat ini Allah berfirman, niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar. Kita mau menang, taat sama Allah dan Rasul itu aja. Makanya kalau kalau dikatakan sebenarnya musuh Islam itu takut sama kita. Kalau satu aja syaratnya, orang Muslim apa semua umat Muslim itu takwa sama Allah. Takut mereka, karena kekuatan kita ada sama Allah. Dan udah kalau udah Allah jadi backingan kita, nggak ada yang bisa mencelakakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Udah jelas seperti itu. Nah, dari Al-Ahzab tadi 70 dan 71 kita juga lihat lagi surat Al-Hujurat ayat 12. Kita lihat surat Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka. Ini dosa sejuta umat kan ya berprasangka kan? Ya kan? Karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka itu adalah dosa. Ya, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah kamu janganlah kamu menggunjing sebagian yang lain. Tuh. Jangan nyari-nyari kesalahan orang, jangan menggunjing ya dan jangan berprasangka buruk. Kemudian sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Lalu, tapi kita kalau dalam hati aja boleh nggak, Halaman 218 sayang, Mbak Nung. Lalu kalau ada pertanyaan lagi, kalau misalnya kita ngomong buruk di hati aja gimana? Ya, jangan anggap Allah nggak tahu ya. Kita lihat surat Qaf 16 dan 18. 16 sampai 18. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang duduk di sebelah kiri. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Yang dicatat bukan cuma yang kita omongin, yang dicatat di hati. Kalau teman-teman menganggap bahwa ucapan di hati itu nggak ngefek, sekarang saya tanya lagi. Pernah nggak teman-teman merasa pengen sesuatu deh misalnya ya, pengen, ini baru terlintas di hati ya, belum belum ngomong. Kayak kepengen sama sesuatu, tiba-tiba ada yang ngirim, atau ada yang nganterin, atau ada yang ngasih. Pernah nggak kejadian kayak gitu? Pernah, Nah, berarti kan ucapan hati itu nggak bisa kita anggap remeh. Ya Allah, padahal aku nggak belum ngomong loh, atau aku belum belum doa, belum minta.
ih masya Allah, walaupun receh ya, pengen kue apa atau pengen ngapain atau pengen apa, masya Allah kayak gitu. Jadi ucapan hati itu juga berpengaruh. Itu Allah bilang bahwa Allah itu akan mengetahui semua yang dibisikkan oleh hati. Maka tetaplah kita istighfar, walaupun dia nggak pernah kita ucapkan secara lisan. Misal kita udah seuzon sama orang, sudah berprasangka buruk. Ah, kalau kita teliti hadis yang tentang setan menyusup lewat tubuh manusia, lewat aliran darah, itu kan kalimatnya gini. Ketika Rasulullah lagi ngobrol-ngobrol sama Safiyah, ya, lalu dua orang Ansor lewat, melihat, dan kayaknya mereka berbisik-bisik. Lalu Rasulullah manggil, karena kan uh, Safiyah ini nggak terkenal, nggak ada yang tahu kalau dia istrinya Rasulullah SAW. Orang tahu cuma Siti Aisyah. Nah, kan Rasulullah panggil, buat apa? Buat tabayun. Jangan sampai mereka bawa pikiran yang enggak sampai mereka pulang. Karena emang manusia kan terkepo, nanti diomongin lagi. Rasulullah nggak takut kena fitnah, enggak. Cuman Rasulullah ngasih tahu sebagai nabinya kita gitu ya. Dia bertanggung jawab atas apapun yang umatnya perbuat. Rasulullah merasa seperti itu. Maka Rasulullah panggil, lalu Rasulullah bilang, ini istriku, kenalkan namanya Sofia. Sudah. Lalu Rasulullah sambung kalimatnya dengan, sesungguhnya setan menyusup ke dalam tubuh kalian melalui aliran darah. Dan aku takut dia sudah membisikkan pikiran keji ke dalam hatimu. Berarti kalau kita ambil kalimat di sini itu secara isyarat kita tuh kalau udah ngeliat sesuatu terus berasumsi itu akan refleks nyambung ke prasangka buruk. Jadi setan tuh kalau kita baru asumsi saja belum kita omongin itu setan udah masuk. Makanya subhanallah ya, pos mata itu makanya lebih baik jangan banyak ngeliat gitu ya. Mata itu subhanallah. Jadi nggak usah kita sampai kepada ngegibah, ngegunjing, apalagi bentuknya fitnah. Baru kita berasumsi aja ngeliat terus, ih siapa itu? Kok ustaznya sama cowok lain misalnya. Itu baru asumsi loh ya, belum nuduh. Itu setan udah bisa masuk. Dan Allah. Nah kemudian kita harus ingat lagi Al-Ahzab 58. Nanti teman-teman kalau nyatet suratnya Al-Ahzab ayat 58, intinya aja tentang ini kayak gitu ya. Al-Ahzab 58, ngapain di situ Allah berfirman? Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ngeri ya. Kalau sampai kita nyakitin sama kita, padahal mereka nggak salah, kita sampai ngadap Allah itu sudah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Yang nanti di hadapan Allah nggak bisa kita berkutik lagi. Allah tuh udah lengkap. Ya, pesan-pesan Allah, larangan Allah. Ya, kemudian eh, apa namanya di dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah gini, tahukah kalian apa itu gibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka beliau berkata lagi, gibah adalah engkau menceritakan hal-hal tentang saudaramu yang dia tidak suka. Si itu, kok itu ya, kayaknya mukanya kusam banget ya. Kayaknya kayak dia kurusan deh, kayak kumal banget deh. Atau kayak dia gendutan deh. Kira-kira kalau kita dengar suka nggak? Kita tahu diri kita diomongin seperti itu kan nggak suka. Nah makanya itu jangan diomongin. Lalu ada lagi yang bilang, kalau itu benar yang saya bicarakan itu gimana ya Rasulullah? Ya, kalau yang saya bicarakan benar-benar emang ada pada dia gimana kata Rasulullah? Kalau demikian itu berarti kamu sudah melakukan gibah kepadanya. Kalau nggak benar, kamu sudah memfitnah dia. Berarti sama-sama nggak boleh. Benar pun jangan, gitu ya. Ih, kita bukannya gibah ya maaf ya, tapi memang benar terjadinya begini. Wah, tetaplah namanya perempuan itu emang ngeyelun makhluk makhluk ras terkuat dan terngeyel sedunia. Mencari-cari alasan, ya. Nah, tapi aku nggak tahu apa-apa, cuman itu aja, apa namanya, karena dengar berita burung dari mulut ke mulut, dia nggak tahu sumber dari mana, ikut-ikutan ngasih tahu bahwa si Anu begini, si Anu begitu, itu juga dikasih tahu sama Allah, dipesenin dari jauh-jauh hari. Apa kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 36. Surat Al-Isra ayat 36 tentang tanggung jawabnya semua anggota tubuh kita. Di sini Allah berfirman, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Berarti nggak boleh sikap ikut-ikutan tuh nggak boleh. Kita harus tahu dulu apa yang kita mau ikutin.
Ya, jangan main ikut-ikutan dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Tuh, hati kita dimintai tanggung jawabnya. Kenapa dulu kamu berpikir si ono begono? Kenapa kamu dulu berpikir si fulan ini itu? Jadi walaupun kita nggak ucapin, hati kita tuh dimintain tanggung jawabnya sama Allah Taala Subhanallah ya. Makanya kalau dalam ruqyah, walaupun kelihatan orangnya ceria gitu ya, tapi dia punya simpenan ganjalan di hati, ya apalagi banyak, ketika diruqyah pasti muntah juga. Karena memang urusan hati itu ya seperti ini. Karena memang ada tanggung jawabnya, berarti memang apapun yang dirasakan oleh hati ada efeknya, ada konsekuensinya. Kalau dia ngerasain yang jelek-jelek, konsekuensinya dosa. Misalnya dia masih dendam atau masih nggak maafin, itu kan ada tanggung jawabnya sendiri. Nah, karena ada tanggung jawabnya, maka apapun yang dia rasakan pasti imbasnya ke kita juga yang punya hati ini. Makanya efeknya itu bisa merugikan fisik kita. Sakitnya hati, fisik juga ikutan sakit lama-lama. Nah, sekarang saya sampaikan lagi hadis dari Abu Hurairah. Boleh teman-teman catat intinya aja ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala meridhoi kalian pada 3 perkara. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala meridhoi kalian pada 3 perkara dan membenci kalian pada 3 perkara juga. Apa yang Allah ridhoi dari kita? Allah meridhoi kalian bila kalian cuma menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya. Satu, ya Allah meridhoi kalian bila kalian cuma menyembah Allah Ta'ala semata dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Kedua, berpegang teguh pada tali agama Allah seluruhnya. Seluruhnya tuh katanya. Ini kenapa Abu Hurairah menyebutnya tali? Karena itu kan saling terkait, saling narik juga. Namanya tali kan saling narik, entah dia kalau dia makin kendur lepas. Nah, kita harus benar-benar berpegangan dengan tekad kuat. Ya, maka dibilang kan apa namanya? Di surat Al-Baqarah setelah ayat kursi kan ada tuh nanti saya baca lagi. Nah, ini di sini berpegang teguhlah pada tali Allah seluruhnya. Yang ketiga, jangan berpecah belah. Jadi, apa yang Allah pesankan ke kita, itu yang setan rusak. Pertama, mungkin kita jadi tidak menyembah Allah saja. Ya, cinta sama Allah iya, tapi takut kehilangan yang lain juga iya. Yang kedua, kita tuh kendur dengan memegang tali Allah. Ketika kendur, terlepaslah, kan gitu ya. Maka disebutkan dalam hadis, setiap simpul-simpul Islam itu akan terlepas satu persatu. Dan yang paling pertama lepas pertama kali adalah tentang hukum. Jadi memang itu semua tuh simpul-simpul Islam, tali-tali yang Allah ikatkan. Yang ketiga, jangan berpecah belah. Allah melarang kita berpecah belah, tapi setan sangat pengen kita berpecah belah. Pecah belah yang paling awal dari kalangan terdekat dulu, antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, antara saudara dengan saudara. Itu ya, pokoknya pecah belah. Itu yang Allah ridhoi ya, jangan berpecah belah, berpegang teguh pada tali Allah dan tidak menyembah Allah, tidak menyembah apapun kecuali Allah semata. Dan Allah membenci kalian kalau kalian suka berkata kila wakola. Kila wakola itu gini, misalnya Mbak Santi kasih saya info, itu dari mana Mbak? Siapa yang bilang kayak gitu? Nggak tahu sih katanya. Kalau orang ngomong katanya tuh Allah nggak suka. Katanya sih, kata siapa? Ya nggak tahu. Pokoknya Kak si itu juga bilang katanya itu namanya kila wakola. Ya nggak tahu sumber jelasnya. Allah membenci kalian kalau kalian suka berkata gila wakola, berkata tanpa dasar ya. Yang kedua, banyak bertanya yang tidak berfaedah. Yang ketiga, menyia-nyiakan harta. Gila wakola, banyak bertanya yang tidak faedah, lalu ketiganya menyia-nyiakan harta. Nah, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi.
Seorang muslim adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itu namanya muslim. Ya, al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Zaman sekarang lisan dan tangan berfungsi banget kan ya. Nggak bisa pakai lisan nyakitin orang yang jauh pakai tangan, ketak-ketik, bener nggak? Kalau dulu sebelum ada HP, sebelum ada medsos, kita pikiran kita kalau pakai gangguan pakai tangan kayaknya nggak mungkin deh, masa kita sembarangan mukul orang misalnya. Ternyata zaman sekarang terjadi. Gangguan kita pada sesama muslim juga bisa pakai lisan, pakai tulisan, pakai tangan, jari-jari kita, ya. Nauzubillah, nauzubillah. Itu sambungan hadisnya begini sebenarnya. Ada seorang laki-laki bertanya pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, siapakah orang muslim yang paling baik? Nah, berarti udah jelas ya, kalau pengen jadi muslim yang paling baik kan kita nggak tahu standarnya nih. Kita pakai hadis ini. Standar muslim yang paling baik adalah, kata Rasulullah, seseorang yang orang-orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Masya Allah. Jadi jangan sampai sembarangan ngucap. Udah lama nggak ketemu, pas ketemu komentarnya, "Ih, kok kamu kayak gendutan deh." Nggak ada gitu ya kata-kata yang baik gitu ya. Peres-peres juga jangan. Ih, kamu glowing banget, cantik banget. Udah, nggak usah lebay. Yang penting jangan ngucapin yang menyakitkan saja. Gitu ya. Sekarang kita lanjutin. Ini sudah jelas ya berapa banyak dari mereka, kita manusia ya, yang terbunuh, tertawan, dan terluka oleh ulah para setan anak buahnya iblis ini melalui pos lisan. Aku, kata iblis, berwasiat kepada kalian dengan satu wasiat yang harus dijaga baik-baik. Hendaklah setiap kalian berbicara melalui lisan saudaranya dari kalangan manusia dengan ucapan yang dianggap baik, mengagumkan, dan membuatnya bangga. Lalu hendaklah ada di antara kalian yang mengambil posisi sebagai pendengar yang kemudian meminta agar pembicara tadi mengulangi ucapannya. Jadi bisa jadi ya, bisa jadi di kalangan kayak misalnya perkumpulan entah kayak misalnya aliran sesat kah atau di tengah-tengah motivator kah, bisa jadi seperti itu setan nyamar. Ada yang jadi pembicara, ada yang jadi pendengar. Pendengar ini kelihatannya terhipnotis, pokoknya merasa terinspirasi, bla 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 bla. Kayaknya terima kasih banget ya kan itu mempengaruhi hadirin yang lain. Ini udah jelas ya. Bisa saja berarti setan itu menyusup ke dalam tubuh manusia itu untuk berbicara yang memukau, lalu setan nyusup lagi yang lain ke tubuh para beberapa orang pendengarnya dengan mengatakan dia terinspirasi, dia wah pokoknya ini acara ini sangat sangat berharga buat saya. Kita kalau lihat acara-acara kayak gitu suka lihat kan ya Mbak, orang-orang ngasih testimoni langsung di tempat kan. Saya merasa tercerahkan, wallahu alam ya. Tapi kalau yang kemarin orang berjilbab bilang sampai menangis merasa terinspirasi dengan ceramahnya Paus di dalam kebaktian itu jelas penyamar ya, penyusup. Itu sebenarnya ternyata ada apa anggota dari salah satu komunitas yang basicnya itu Kristen. Itu kurang ajar ya pakai jilbab dan sekarang kan kayaknya muslimah banget ya. Nauzubillah. Jadi kita intinya kalau jadi orang Islam tuh jangan cepet takjub ya. Jangan ikut-ikutan kalau kita nggak tahu itu tadi makanya di ayat tadi. Kemudian pimpinan setan itu berwasiat kepada bala tentaranya, tolong menolonglah kalian untuk menyesatkan manusia dengan segala cara. Masuklah kepada mereka dari semua pintu. Hadanglah mereka di semua tempat. Tidakkah kalian mendengar sumpahku kepada Rob mereka? Di surat Al-A'raf 16-17, kata-kata iblis kan? Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur. Subhanallah. Ya, lalu kata iblis lagi, tidakkah kalian melihatku telah menghadang anak-anak Adam di seluruh jalan? Jika satu jalan terlewatkan olehku, aku pun segera menghadangi di jalan yang lain, hingga aku memperoleh apa yang aku inginkan atau sebagiannya. Jadi ibaratnya iblis itu ya, walaupun nggak bisa target dia misalnya kita melakukan dosa 100 nih. Pokoknya walaupun nggak nyampe 100, walaupun dapat cuma 50 atau 20, yang penting ada gitu loh. Nah, kita jangan kalah. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, kalau kita melakukan yang namanya sunnah-sunnah, ibadah-ibadah sunnah ya,
Mungkin ada saatnya kita semangat, ada saatnya kita futur. Ya, futur itu hilang semangat, males, segala macam. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau kalian nggak bisa ngerjain seluruhnya, misalnya udah biasa tahajud 12, udah biasa duha 8 rakaat, udah biasa salat sunat rawatib, udah biasa Senin Kemis, udah biasa ayam ubid, udah banget deh. Tiba-tiba lagi futur banget nih, tapi jangan sampai nggak tahajud sama sekali gitu loh. Walaupun satu rakaat bangun gitu. Kalau kaidahnya gitu kalau kata Ali bin Abi Thalib. Kalau kalian nggak bisa mengerjakan semuanya, paling nggak jangan tinggalin seluruhnya. Nah ternyata siasat iblis juga gitu kan. Kalau kita nggak bisa menghadang dia dari awal, paling nggak di tengah-tengah juga nggak apa-apa. Pokoknya yang penting dapat aja gitu. Kacau ya, nggak putus asa banget. Sebentar ya Mbak Aulia. Nah, hal ini telah diperingatkan oleh Rasul mereka. Beliau bersabda, Inna syaitona kodoko ada li bani Adam di aturukihi kulliha. Sesungguhnya setan telah mengadang anak Adam di semua jalan. Ini Pak, ini ingat banget di semua jalan. Dia menghadang di jalan Islam sambil berkata, apakah engkau akan masuk Islam dan meninggalkan agama nenek moyangmu? Mungkin ini orang-orang yang lagi dapat petunjuk ya, terus dibikin ragu-ragu. Jika orang tadi telah menyelisihinya dan masuk Islam, setan lalu menghadangnya di jalan hijrah. Sambil berkata, apakah engkau akan meninggalkan tanah dan langitmu? Artinya ada mungkin orang-orang yang masuk Islam dari agama lain, tapi ketika dia jadi orang Muslim, dia nggak bisa meninggalkan seluruh seluruh dari ritual yang pernah dijalanin. Misalnya kayak orang Hindu masuk ke Islam, eh, ada kayak nyiapin sajen masih bisa dilakukan. Nah, contohnya zaman sekarang ini di daerah-daerah tertentu masih kan yang namanya apa namanya larung larung sajen ke laut. Bener nggak Mbak Santi? Namanya larung ya. Sedekah laut kalau di sini namanya. Nah, kita dibilang sedekah laut. Terus yang Sedekah apa bumi. tuh? Itu kan sebenarnya tradisi dulunya itu kan dari kebiasaan orang-orang Hindu kan. Nah, ini tadi hijrahnya itu tidak sempurna. Padahal Allah berfirman dalam Quran, "Udkhulu fisilmi kafah." Gitu kan. Masuk Islamlah kalian dengan kafah, dengan totalitas sempurna. Kadang-kadang orang kalau untuk hal lain di dunia ini demen banget kalau dibilang dia itu sangat totalitas, dia sangat berdedikasi. Padahal kita jadi hamba harus lebih totalitas lagi kan, gitu ya. Masya Allah. Nah, kemudian jalan hijrah nggak dapet nih, digoda lagi sama setan di jalan jihad. Kata setan apa? Kalau engkau jihad, terus ntar kau terbunuh, gimana tuh ndak hartamu? Ntar dibagi, terus istrimu dinikahin sama orang lain, lu mau? Kayak gitu ya. Jadi demikianlah, hadanglah mereka pada setiap jalan kebaikan. Jika salah seorang dari mereka ingin bersedekah, hadanglah dia di jalan sedekah. Jadi setiap kita pengen berbuat baik, pasti ada setan. Makanya ada pesan ulama lagi, kalau punya rencana baik nggak usah diomongin dulu, karena pasti akan ada setan yang menghalangi itu terjadi. Ya, jadi kalau punya rencana baik, misalnya, ntar kalau kejual ini aku pengen berbagi, itu nggak usah diomongin. Setan pasti akan berusaha dengan gigih membatalkan niat baik kita itu. Nah, di sini kalau dari mereka ingin bersedekah, maka setan membisik-bisiknya gini, kalau kau ngeluarin hartamu, terus ntar kondisimu kalau jadi seperti peminta-minta ini gimana? Maksudnya kalau bahasa kita, kalau lo keluar itu haram itu ntar kamu jadi jatuh miskin, jadi kurang, ntar kamu malahan jadi nggak punya, mau gitu ya. Lalu kalau tidakkah kalian mendengar ucapan yang aku lontarkan melalui lisan seseorang, ketika ada orang lain yang mintanya bersedekah kepadanya, dia bilang ini hartaku, kalau aku kasih ke kamu, aku akan jadi seperti kamu. Memang yang ngucapin manusia, tapi itu lesan si setan menyusup ke dalam lisannya untuk ngomong seperti itu. Nauzubillah, nauzubillah. Usaha dong lo, ini kan duit gue sendiri, gue kerja, makanya lo kerja. Nah itu setan juga ya. Kalau nggak mau ngasih nggak usah, tapi nggak usah pakai ucapan yang menyakitkan yang meminta. Di jalan sedekah misalnya nggak berhasil, digoda lagi di jalan yang lain. Halaman 220. Hadanglah mereka di jalan haji dan katakanlah perjalanan haji itu berat dan mengerikan katanya. Orang yang melakukannya berarti telah mengantarkan diri dan hartanya kepada kebinasaan, kata si setan. Padahal Masya Allah, semua kita pasti pengen banget ya bisa pergi haji. Kita tahu loh tuh ibadah fisik itu ibadah yang capek. Tapi nggak ada tuh orang Islam yang nggak mau pergi haji kayaknya. Bener nggak?
Dari yang punya duit sampai nggak punya duit pengen banget pergi haji. Insya Allah ya. Sebentar saya lihat chat dulu. Tadi ada yang udah bertanya. Aulia Bandung mau bertanya kalau praktek psikolog yang lagi kasih psikoterapi ke klien depresi dengan memberi kalimat-kalimat yang menguatkan kliennya, kamu hebat, kamu kuat lah melalui semuanya. Itu juga nggak boleh. Makanya semua ilmu duniawi itu tatakannya harus pakai agama. Jadi jangan sampai dimucapin itu memang niatnya baik membuat membuat si pasien semangat, tapi kan caranya salah. Ya, nanti malah bikin kita tuh lupa menisbatkan nikmat itu kepada Allah Ta'ala. Yang bikin kita hebat Allah. Nggak, apalagi kalau kata-kata hebat tuh nggak cocok buat kita. Hebat itu hanya untuk Allah ya. Kita kuat juga karena Allah. Apa dalilnya? La haula wala quwata. Udah jelas. Tidak ada daya dan tidak ada upaya. Upaya itu maksudnya yang bikin kita bisa bangkit lagi susah payah walaupun terseok-seok itu upaya. Benar-benar kita sudah jatuh berusaha bangun, sudah jatuh lagi bangun lagi. Itu uh, illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Taala. La haula wala quwata illa billah. Illa jelas ya, kecuali nggak bisa diganggu gugat. Itu yang bau ya. Yang Jadi jadi kliennya dosa nggak, Um? jadi klien kalau diikutin lagi itu tadi jadi MLM, dosa berantai dah. Nah, kalau dia nanti merasa tercerahkan, terinspirasi, dan dia merasa dirinya hebat, iya ya, aku kan hebat itu tadi yang saya bilang. Itu bisa syirik tanpa dia sadarin. Syirik yang nggak dia sadari. Kalau kalau dia segera menyadarinya, insya Allah, Allah Maha Pengampun. Gitu ya, Mbak. Oh, iya. Jelas insya Allah ya. Lalu kata Ya Mbak Kak. Mary, kata Mbak Mary, apakah diperbolehkan kalau kita ngaji atau tilawah atau zikir sambil berbaring karena kondisi fisik yang akhirnya tidak mendukung? Oh, jelas boleh banget, Mbak. Pokoknya kita ibadah itu dalam kita zikir itu pada Allah dalam segala kondisi, baik duduk atau berbaring atau berjalan. Lagi masak juga bisa, gitu ya. Sambil nyuapin anak bisa, sambil ngantar anak ke sekolah di atas kendaraan kita bisa. Masya Allah, pokoknya segala kondisi kalau bisa lisan kita ini selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Syafakilah ya Mbak Mary, semoga segera Allah berikan kekuatan, kesembuhan, dan tenaga. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini simak baik-baik ya. Eh, buat begitulah seterusnya, hadanglah mereka di seluruh jalan kebaikan. Buatlah mereka menjauhinya dengan menakut-nakuti dan menyebutkan kesulitan dan bencana yang akan dialaminya. Karena kalau pergi haji, ntar kenapa gimana kalau ntar di sana terjadi apa-apa? Ntar kalau meninggal di sana gimana? Bla 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 kayak gitu. Lalu hadanglah mereka di jalan kemaksiatan tuh. Kemudian jadikan kemaksiatan itu indah di mata anak Adam dan hiasilah ia di hati-hati mereka di tas. Dan hiasilah ia di hati-hati mereka. Jadikan wanita nih, stabilo ini yang merasa perempuan, tolong stabilokan. Jadikanlah wanita sebagai penolong utama kalian. Masuklah kepada anak Adam dari pintu mereka. Sebaik-baik penolong kalian adalah wanita. Kenapa? Pi, kenapa wanita itu jadi sebaik-baik penolongnya setan? Mudah ngeluh. Pinter. Mbak Nung, Terus satu ya udah. Mbak Nung, kenapa perempuan jadi penolongnya setan? Baperan. Mulai ngeluh, Eh, Bapak benar. Mbak Santi, suka lupa bersyukur. nah itu paling penting ya. Itu paling ciri khasnya perempuan. Terutama kita balik lagi ke hati ya ketika kita menjelaskan tentang tazkiyatun nafs. Kan Allah Ta'ala minta sama kita atau ngasih tahu ke kita bahwa Allah nggak butuh harta kita, nggak butuh anak-anak, nanti itu nggak ada manfaatnya kecuali kita datang kepada Allah dengan bawa hati yang selamat. Berarti Allah udah kasih tahu hati yang selamat. Allah juga kasih tahu musuh kita sembunyi di dalam dada manusia, yaitu hati. Ya, kemudian di apa namanya di Al Hijr juga tadi di Iblis bilang, kalau tadi kan Al-A'raf, kalau di Al Hijr Iblis juga bilang, hanya satu golongan orang yang nggak bisa aku goda adalah mereka hambamu yang ikhlas. Ikhlas tepatnya di hati. Artinya hati nih, semuanya urusannya hati. Nah, fitrahnya perempuan memang kita itu dominannya perasaan. Ya, kalau mau dijadiin perbandingan,
perempuan itu 9 perasaan, 1 akal. Laki-laki 9 akal, 1 nafsu. Nafsu itu nafsu perasaan maksudnya ya. Jadi kita 9 nafsu, 1 akal, laki-laki 1 nafsu, 9 akal. Ya, makanya laki-laki banyak akal, perempuan banyak yang luluh dengan diakalin. Gitu. Ya. Selanjutnya, bersiap-siaplah di pos tangan dan kaki. Nah, udah lisan, pindahlah dia ke kaki. Lalu cegahlah keduanya dari perbuatan yang membahayakan kalian. Gak usah pergi jihad, gak usah pergi ngaji, panas, enakan juga di rumah, kayak gitu ya. Ketahuilah, Icam, Icam, jangan teriak-teriak, Cam. Sesungguhnya penolong kalian yang terbesar untuk tetap menempati pos-pos tadi adalah mengadakan perjanjian dengan nafsul amarah. Ya, nafsul amarah. Kita itu, manusia itu ada 3 nafsu dalam diri kita. Ada nafsul amarah, ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah. Nah, senjatanya setan adalah nafsul amarah kita. Itu bilangnya nafs ya. Nafs itu kan kalau kita bilang tazkiyatun nafs, nafs itu bisa artinya jiwa diri kita sendiri ya, bisa juga tadi apa namanya urusan emosi ya. Karena di Quran kalau kita bilang nafs adalah diri kita sendiri, dalilnya di surat 7 ayat 205. Wazkur rabbaka fi nafsik, dan ingatlah Rabbmu di dalam dirimu. Nafs itu ya, arti nafs itu diri kita sendiri. Yang kedua, nafs dipakai Quran yang sering ya mengacu pada bagian tertentu dari diri kita, yaitu eh, hati, berarti karena dia ada keinginan, ada selera, ya maka dibilang ada orang yang nyebutnya ego, ada yang bilang itu kemarahan, ada yang bilang itu gairah, ada yang bilang itu nafsu, keinginan segala macam. Maka sekarang dibagi. Kalau dibilang nafsul amarah di sini yang jadi senjata setan, nafsul amarah itu dalilnya surat 12 ayat 53. Ya, nafsul amarah itu dalilnya surat 12 ayat 53. Innan nafsa la ammaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu yang paling banyak memerintahkan seseorang untuk berbuat dosa. Jadi nafsu itu yang ditunggangi oleh setan. Kadang-kadang kalau kayak misalnya orang bilang pengen taubat tapi nggak bisa-bisa, kalah mulu nih sama eh, apa namanya keinginan gitu. Emang dia berarti nafsu amarahnya udah ditunggangi sama setan. Ya, dalilnya nafsu amarah ada di surat 12 ayat 53. Sungguhnya setan nafsu itu yang paling banyak memerintahkan seseorang untuk berbuat dosa. Berarti kalau pakai di sini, nafsnya ini mengacu pada diri kita sendiri. Nafs itulah yang berdaulat atas manusia. Dia itu berkuasa atas kita. Ya, artinya dia berdaulat atas kita. Kalau dia misalnya nafsu amarah, ya berarti kita ditundukkan olehnya. Kita tunduk sama dia. Kita dengerin, ngikutin, dan semua perintahnya dia. Ini adalah jenis nafsu pertama dan tanda bahwa seorang memiliki jenis nafsu ini. Artinya kita bisa bikin dosa. Kita tahu ini dosa, tapi kita lakukan. Contohnya apa? Eh, Nolak suami misalnya. Kita tahu ini dosa, tapi sih gimana, capek sih, gitu ya. Tapi sih gimana, ya. Atau kita tahu membentak orang tua tuh nggak boleh, ngomong ah aja nggak boleh. Tapi gimana, aduh ya, ih, gitu ya. Jadi kita tuh suka melakukan dosa itu, tapi kita tuh itu dosa. Alhamdulillah. Nah, itu kita lagi dikuasai oleh nafsu amarah kita. Ya, kalau di buku ini kan cuma dibilang nafsu amarah. Ya, kemudian saya kasih tahu lagi yang kedua adalah nafsul lawamah. Nafsul lawamah. Lawam ini kata yang sebenarnya sama, masih sama jenis dengan amarah. Suratnya dalil di surat 75 ayat 2. Surat 75 ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Lawam di sini, lawamah ini artinya menyalahkan diri sendiri, mencela diri sendiri, terus
muamalah kepada diri sendiri, kayak gitu ya. Ini nafs yang kadang-kadang membawa kita untuk berbuat dosa. Tapi kadang-kadang kita merutuki diri sendiri. Ih, bego banget sih kenapa ngerjain ini. Itu nafsu lawamah gitu ya. Pernah kan teman-teman nyesel, misal marahin marahin anak. Ntar pas dia tidur, lihat mukanya nyesel. Kenapa sih aku jadi ibu nggak sabar banget? Itu nafsu lawamah tentang diri sendiri yang kita memang mencela diri sendiri atas dosa yang kita lakukan. Ya, merutuki diri sendiri, mencela diri sendiri, menyalahkan diri sendiri itu nafsu lawamah. Di surat 75 ayat 2. Siapa yang udah ketemu? Siapa yang udah ketemu? Surat 75 ayat 2. Sudah, Om. Dah, coba baca artinya. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Nah, iya. Jadi nafs kita diri sendiri itu pertama kita adanya amarah, kedua adanya penyesalan, ya. Baru yang ketiga nafsul mutmainnah. An-nafsul mutmainnah. Surat Al-Fajr ya. Surat Al-Fajr kalau nggak salah 4 ayat terakhir ya. Atau 27 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surat Al-Fajr. Di situ disebut nafsul mutmainnah. Apa nafsu mutmainnah? Di sini kalau kita lihat nafsu mutmainnah ini artinya dua hal, ya. Artinya dua hal. Pertama, eh, mutmain yang artinya kita itu puas dengan hukum Allah. Kita udah cukup. Bahasa bahasa orang solehnya cukuplah Allah bersamaku gitu ya. Kita cukup sama Allah, jiwa kita cukup sama Allah, dan kita bahagia sama Allah. Nggak ada hal lain yang bisa bikin kita sebahagia ini bersama Allah. Masya Allah, itu nafsul mutmainnah. Tapi itu harus melalui latihan dan kedisiplinan. Kita nggak akan sampai merasakan perasaan itu kalau nggak pernah melatih diri kita sendiri. Ya, jadi nggak ada orang ujuk-ujuk jadi soleh, merasa aku cukup bersama Allah saja, pokoknya Allah sama aku, pokoknya aku menolongku cuma Allah. Nggak bisa kalau nggak pakai latihan, karena ujian selalu ada. Ya, jadi satu-satunya hal yang membuat dia merasa tenang, mutmain, dan puas adalah apa yang Allah ridhoi. Ya, yang dalam hati dia terserah deh, yang penting Allah ridho aja. Itu masya Allah. Itu yang mutmain yang pertama artinya ya, dia merasa puas dengan Allah. Mutmain yang kedua artinya adalah maksudnya dia itu udah mencapai ketenangan. Ya, nafas yang sudah mencapai level ketenangan. Artinya nafas yang ini nih udah tentram, damai, puas, bahagia kayak gitu. Aman dari itminan. Apa itminan? Itminan itu dosa. Jadi udah nggak punya keinginan bikin dosa kalau nafsu mutmain ini. Nah, itu yang dilakukan oleh nafas, tapi dia hanya menginginkan hal-hal yang baik. Tandanya gimana kalau orang mutmain? Ya seperti yang kita lihat kepada orang yang soleh gitu ya, yang dia mungkin ada ujian, nggak bikin dia panik, keluh kesah segala macem, enggak. Aku ada Allah dah, serah dah gitu ya. Nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Nah, yang sekarang kita bahas adalah nafsul amarah. Ini yang sering jadi senjatanya setan. Nah, tolonglah dia dan jadikanlah dia sebagai penolong kalian. Berdirilah bersamanya untuk memerangi an-nafsul mutmainnah. Jadi jiwa tenang itu diperangin. Contohnya gimana jiwa tenang diperangin sama nafsu amarah? Ketika orang tadi udah muslim kan, kalau orang udah udah mantap dengan keislamannya, setan masuknya lewat jalan hijrah. Berarti orang-orang siapapun, entah dia mau muslim sejak lahir atau dia mualaf, kalau sudah niat hijrah, niat mau perbaikan dirinya, pengennya kemarin sekarang harus lebih baik daripada kemarin, itu pasti ada ujiannya. Makanya mungkin pernah ada orang nanya, kenapa ya, kok makin aku berniat untuk lebih baik, kok kenapa semakin berat ujiannya? Ya enggak? Ada nggak yang pernah merasakan itu? Semakin berniat untuk lebih baik, semakin berat ujiannya. Benar nggak Mbak Santi? Ya kan?
Betul ya. Apa kata Allah di surat Al-Ankabut ayat 2? Jawabannya di situ, Al-Ankabut ayat 2. Kalau merasa hijrahnya itu malah membawa dia pada semakin banyaknya ujian, lihat Al-Ankabut ayat 2. Ahasibanas ayat roku, ya. Ayat roku, apakah manusia itu mengira kami akan membiarkan dia ketika mereka mengatakan kami beriman lantas kami nggak memuji dia. Pasti ada ujiannya gitu. Supaya apa? Supaya Allah tahu. Kayak kita misalnya lagi janji sama orang tua, iya, mah aku nggak akan ulangi lagi, benar. Yang bener nih, janji kayak gitu loh. Kayak jadi kita ketika kita niat hijrah tuh Allah tuh beneran dites dulu biar ketahuan bener taubatnya bener-bener enggak nih, tekadnya buat lebih baik bener enggak nih. Jadi bukan karena Allah nggak sayang, orang hijrah itu biasanya makin berat ujiannya bukan karena Allah nggak sayang, tapi Allah mau menyeleksi. Ya kalau udah diseleksi bener-bener emang hijrahnya ikhlas, masya Allah, bahkan dapat hadiah dari Allah orang-orang yang bertaubat itu. Maka eh, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mematahkan serta menghilangkan kekuatannya. Kekuatan nafsul mutmainah tadi ya. Jalan untuk mencapai hal ini hanyalah dengan memutuskan unsur-unsur penyusun dan penopangnya. Kalau hal itu terputuskan, maka unsur-unsur penyusun dan penopang nafsul amarah akan menguat hingga penolong-penolongnya tunduk kepada kalian. Selanjutnya, keluarkan hati dari bentengnya dan usirlah dia dari kerajaannya. Jadikan nafsul amarah sebagai penguasa yang menggantikan hati. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dia akan memerintah sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan kalian. Kalian tuh ke setan-setan ya, anak buahnya si iblis ini. Serta tidak akan pernah mendatangkan perkara yang kalian benci. Dia nggak akan pernah menyelisihi apa yang kalian suruh. Bahkan jika kalian menasihatkan sesuatu, dia segera melaksanakannya. Kalau kalian merasa bahwa hati itu akan merebut kekuasaannya dan kalian ingin mengamankan hal itu, maka buatlah akad nikah antara nafsu amarah dan hati. Dinikahin sama setan ya. Jadi akan tergantung satu sama lain. Dan danilah dan hiasilah dia, tampakkan dia pada hati dengan sebaik-baik penampilan pengantin. Dan katakanlah kepada hati, rasakanlah nikmatnya penyatuan ini dan bersenang-senanglah dengan pengantin. Sebagaimana engkau merasakan sakitnya peperangan dan pahitnya tusukan dan pukulan, bandingkan antara kelezatan perdamaian dan getirnya pertempuran, biarkan perang berhenti. Perang ini tidak hanya sehari, melainkan tersambung dengan maut. Kekuatanmu pun nantinya akan melemah dalam menghadapi pertempuran yang terus-menerus. Jadi kita disuruh istirahat, udahlah terserah dah, bodo amat dah, capek gue. Nah, ngeri ya. Nah, kata iblis lagi, hai anak-anakku, mintalah pertolongan pada dua tentara agung yang kalian tidak akan terkalahkan jika bersama keduanya. Pertama, tentara kelalaian. Jadi kalau orang itu nggak bisa dibikin dia dari hawa nafsunya, dibikin dari malesnya, lalai. Ya, lalaikan hati-hati anak Adam dari mengingat Allah dan negeri akhirat dengan segala cara. Tidak ada sesuatu yang lebih baik untuk mencapai tujuan dibandingkan hal ini. Sungguh, jika hati telah melalaikan Allah, pasti posisi kalian dalam hati menjadi teguh dan mudah dalam menyesatkannya. Nah, makanya ada perkataan ulama yang menyebutkan kelalaian itu lebih jelek, lebih bahaya dari kematian. Kalau kematian cuma memutuskan kita dari dunia, memisahkan kita dari dunia ya, antara kita dengan dunia terpisah gara-gara kematian. Tapi kalau kelalaian memisahkan kita dengan Allah. Nauzubillah, nauzubillah. Setelah tentara kelalaian, yang kedua adalah tentara syahwat. Kata iblis, dan danilah syahwat di setiap hati mereka dan hiasilah dalam pandangan mereka. Kuasailah mereka dengan dua tentara ini. Kalian tidak memiliki senjata yang lebih dahsyat daripada keduanya untuk melawan anak Adam. Mintalah pertolongan kepada syahwat untuk menguatkan kelalaian. Begitu pula sebaliknya. Sertakan pula dua orang yang lalai dan mintalah pertolongan kepada keduanya untuk menghadapi orang yang ingat. Satu tidak akan menang melawan 5. Bersama dua orang yang lalai, terdapat 2 setan. Hingga jumlah jadi 4. Ditambah lagi dengan setan orang yang ingat. Artinya orang yang ingat aja masih ada setannya gitu ya. Satu. Ntar setan utus lagi 2 orang manusia, teman si manusia si Fulan ini. Si manusia yang 2 datang ini adalah 2 orang yang lalai.
Nah, 2 orang lain udah bawa setan. Udah berarti datang berempat mereka. Bersatu sama setan si orang yang lagi ingat ini. 5 lawan 1 ini kalah. Benar-benar ya. Makanya benar-benar kencangin zikirnya. Makanya disebutkan sebenarnya zikir pagi petang kan pasti ada ayat kursi kan. Pagi kita baca ayat kursi, sore baca ayat kursi. Nah itu hadisnya sahih. Siapa yang pagi membaca ayat ini, yang maksudnya ayat kursi ya, dia akan dijaga dari segala gangguan setan sampai sore. Baca lagi sore, dijaga sampai pagi. Nah, mereka-mereka yang mungkin masih bisa jadi dadunya setan, jadi mainan setan, gampang banget tergoda, mungkin itu tadi bentengnya itu masih lemah, zikirnya masih kadang-kadang, ya, nggak rutin seperti orang yang zikir pagi dan petang selalu dia rutinkan. Kemudian, jika kalian melihat suatu jamaah berkumpul untuk perkara yang membahayakan kalian, apa membahayakan setan? Itu tadi ya, zikir kepadanya, ingat-ingat perintah Allah, larangan, agamanya, dan kalian tidak mampu untuk memecah belah mereka, maka mintalah pertolongan kepada jenis mereka sendiri, yaitu manusia yang busuk. Dekatkan kedua jenis itu, kemudian kacaukan mereka dengan perantaran manusia busuk tadi. Nah, arti di sini teman-teman jangan heran kadang-kadang kalau dalam satu komunitas ada satu orang yang busuk, ya, satu orang yang jahat, entah memecah belah, entah dia nikung salah satu teman, entah dia memfitnah, naudzubillah, pasti ada di setiap kalangan komunitas, di setiap jamaah pasti ada satu yang busuk ini tadi. Jadi nggak usah kaget, nggak usah heran kenapa dia begitu ya, kok bisa ya, astagfirullahaladzim, padahal kan kita mengaji kita. Nah, ini lihat di sini. Ternyata memang kalau udah setan udah lihat sekelompok orang berkumpul bersama untuk berzikir sama Allah, ingat tentang Allah, ingat larangannya, jalani perintahnya, nggak bisa nih dikacauin nih karena berjamaah pula kan. Apa yang mereka lakukan? Mereka utus deh satu manusia yang nantinya akan menjadi setan di antara jamaah tadi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Secara global, siapkanlah kawan dalam berbagai urusan. Artinya setan tuh nggak boleh sendirian, harus cari teman. Masuklah kepada anak Adam melalui pintu keinginan dan syahwatnya, dan bantulah mereka. Jadikanlah diri-diri kalian sebagai para penolongnya dalam mewujudkan keinginan dan syahwatnya itu. Jika Allah telah memerintahkan mereka bersabar, meneguhkan kesabaran, dan menjaga pos-pos perbatasan dalam menghadapi kalian, maka kalian juga harus bersabar, meneguhkan kesabaran, dan menjaga pos-pos perbatasan dalam menghadapi mereka. Jadi kita diperintah Allah untuk sabar nih. Mereka juga diperintah oleh iblis juga buat sabar, ya. Sabar godaan manusia. Kan teman-teman ingat kisahnya Barsisok yang orang soleh, terkenal seantero negeri sebagai orang yang soleh. Itu digodain nama setan tuh sabar banget. Pertama cuma dibilang, udah kamu aja yang ngantar makanannya, kasihan lo itu tamu. Kan mau mulaikan tamu itu pahala. Diantar lah. Cuman diantar dan dia nggak ngetok pintu si perempuan itu. Antar dia langsung pergi. Antar seperti itu terjadi berhari-hari. Bisikin lagi pelan-pelan. Nggak sekali-kali ketuplah pintunya. Ucapin salam aja biar sekedar tahu kalau yang ngantar tuh kamu bukan pelayan kamu. Kan itu tandanya dia merasa dihargai. Udah ngetuk pintu berhari-hari dibisikin lagi. Ajak ngomong apa sepatah dua patah kata. Kasihan loh dia nggak ada abang-abangnya. Kayak gitulah. Jadi bisikan setan tuh bertahap. Ya, tanpa terasa tuh ke bawah. Dari selangkah jadi 2-3 langkah, jadi 5-6 langkah, jadi 10 langkah, jadi 100 langkah. Akhirnya ujung-ujungnya si orang paling soleh ini berzina dan membunuh perempuan yang dititipkan oleh abang-abangnya ke dia. Gara-gara siapa? Gara-gara kesabaran setan. Maka ulama juga bilang, sebagaimana setan sabar dalam menggoda kalian, maka kalian juga harus bersabar dalam meminta ampun sama Allah. Atau dalam kata lain, kalau setan aja nggak putus asa godain kita, maka kita juga jangan putus asa untuk terus taubat sama Allah. Karena itu tadi, pokoknya selama kita belum nyawa sampai tenggorokan, atau sebelum terjadi hari kiamat, pintu taubat selalu terbuka. Itu aja yang kita yakinin ya. Kalau habis merasa berdosa, segera selesai taubat. Minta ampun sama Allah. Nah, nanti ada lagi bisikan. Ya, ngapain lo minta ampun? Ntar keulang lagi juga. Kan nggak enak jadinya sama Allah. Jadi kayak tobat sambel, kayak main-mainin dosa, kayak main-mainin taubat deh lo. Itu setan. Setan jelas itu ya. Bikin orang menunda-nunda taubatnya. Kalau itu ntar aja deh. Kalau emang udah benar bisa untuk nggak melakukan dosa itu lagi, aku baru taubat. Itu setan. Setan itu pengen senang banget sama manusia yang menunda-nunda taubat. Kenapa nunda-nunda taubat? Ya kan ajal itu kita nggak tahu pasti.
lagi nunda-nunda taubat, belum sempat bertaubat, udah meninggal. Nauzubillah. Akhirnya jadi pertanggungjawaban kita di akhirat nanti. Ambillah kesempatan dari kemarahan dan syahwat. Tidak ada perkara lebih besar yang bisa kalian manfaatkan dari anak Adam melebihi kedua hal tersebut. Ketahuilah bahwasanya ada di antara mereka yang syahwatnya lebih dominan, sementara amarahnya lemah. Maka giringlah dia ke jalan syahwat, tinggalkan jalan amarah. Ada pula yang amarahnya lebih dominan, tinggalkan jalan syahwat. Sebab orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya ketika marah, pasti lebih tidak bisa lagi mengendalikan diri ketika amarahnya berkaitan dengan syahwat. Udah amarah, kaitannya sama syahwat pula, nauzubillah ya. Maka nikahkanlah amarah dengan syahwat. Leburkan keduanya, ajak dia kepada syahwat dari pintu amarah dan sebaliknya, nauzubillah. Ketahuilah, tidak ada senjata yang lebih ampuh bagi kalian untuk melawan Bani Adam dibandingkan kedua senjata ini. Sungguh, telah kukeluarkan ayah bunda mereka dari surga dengan syahwat, dan telah kusebarkan permusuhan di antara mereka dengan kemarahan. Melalui kemarahan, aku putuskan tali silaturahim di antara mereka, serta aku tumpahkan darah mereka. Disebabkan amarah pula, salah seorang anak Adam membunuh saudaranya. Subhanallah ya. Mulai dari awal, kalau kayak SPBU mulai dari nol, setan tuh udah, iblis itu sudah melancarkan aksinya mulai dari anaknya Adam. Ya, terjadilah pembunuhan pertama di muka bumi, yaitu Qabil membunuh Habil. Awalnya dari apa? Dari kemarahan, dititipin ke hati si Qabil, gitu ya. Nah, nauzubillah ya Allah. Ketahuilah bahwa kemarahan adalah bara api dalam hati anak Adam, sementara syahwat adalah api yang bergejolak dari hatinya. Api cuma bisa dipadamkan oleh air, sholat, zikir, dan takbir. Maka dari itu berhati-hatilah ketika anak Adam marah dan syahwatnya memuncak. Jauhkan dia dari wudhu dan sholat. Tuh, ya. Sebab amal tersebut bisa memadamkan api kemarahan dan syahwatnya. Perkara tersebut telah diperintahkan oleh Nabi mereka. Beliau pun bersabda, Innal godoba jamrotun fi qalbi ibni Adam. Ama ra'aitum minih mirori ainaihi wantifahi audajihi. Faman ahassa dzalik falyatawaddo. Sungguhnya amarah adalah bara api dalam hati anak Adam. Kalau kalian melihat kedua matanya memerah, urat lehernya menonjol, oleh karena itu barang siapa yang merasakan hal tersebut, hendaklah dia berwudu. Itu kata Nabi kita SAW. Jadi semua taktik iblis itu sebenarnya juga kita udah dikasih bekalnya sama Nabi kita SAW. Udah dikasih bekal juga sama Allah, Sang Pencipta kita. Maka Nabi kan ketika beliau bersabda, Taraktu fikum amro ini, aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Ma'in tamasakum bihima, selama kalian berpegang pada keduanya, lan tadillu abada. Ini kalau dalam kaidah bahasa Arab pakai kata-kata lan itu sesuatu yang nggak bisa diganggu-gugat lagi. Ya, lan, bukan sekedar la, tapi lan tadillu abada. Kalian nggak akan tersesat selamanya. Pakai tanda bintang ya, harus berpegang pada keduanya tadi. Yaitu apa? Kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Nabi udah mesen, Allah udah pesen, dikasih senjata perbekalan kita. Sebenarnya udah cukup. Ya enggak? Betul nggak Banu? Ya, kurang apa lagi? Kita ditaruh di medan perang, dipersenjatai, dikasih bekal lengkap, buku panduan. Ketika kita kalah ya karena kita nggak baca buku panduan tersebut atau kita nggak pakai senjata dengan benar. Masya Allah. Ya, jadi jangan pernah bilang saya nggak tahu. Setan yang ngajakin gitu ya. Ah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi kata Nabi juga, innama tutfa'u an-naru bil ma'i. Sungguhnya api hanya bisa dipadamkan dengan air. Ini yang di footnote, jika kalian melihat kebakaran, maka bertakbirlah. Karena sungguhnya takbir akan memadamkannya, Masya Allah. Nih, di stabilo ini, di footnote 222, halaman 222. Kalau kita lihat kebakaran, takbir. Karena sungguhnya takbir akan memadamkan air. Memadamkan kebakaran tersebut, memadamkan air. Masya Allah loh ya. Ini boleh nih jadi diingatin ke semua orang nih. Ini yang ngomong Nabi SAW, nggak mungkin bohong. Cuman kan itu tadi, setan melalaikan orang yang lagi mengalami, coba deh kalau misalnya terjadi kebakaran. Mungkin biasanya yang spontan, ya Allah, tolong, tolong, kan gitu. Nah, sedangkan kita sekarang udah dapet nih, kalau terjadi kebakaran kita takbir aja. Kalau kita takbir, api itu padam, Masya Allah.
Ya. Allah Azza wa Jalla berwasiat kepada mereka untuk meminta pertolongan dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bisobri washolat. Jelas ya. Dalam menghadapi setan. Maka halangilah mereka dari perkara tersebut. Dari perkara sabar dan sholat ya. Jadikanlah mereka melupakannya. Mintalah pertolongan kepada syahwat dan amarah dalam menghadapi mereka. Senjata kalian yang paling dahsyat adalah dalam menghadapi mereka adalah kelalaian dan mengikuti hawa nafsu. Dua ini kan emang benar-benar paling bisa menjatuhkan kita, benar nggak Mbak? Iya nggak? Lalai, lalai itu arti kita leye-leye, menghayal, pokoknya senggang banget. Sedangkan mukmin nggak boleh lama-lama berleye-leye. Kenapa? Nanti akan timbul angan-angan. Angan-angan tuh nanti membawa si mukmin, si orang muslim tadi untuk merasa apa? Entah dia belum move on dari kejadian yang sudah lalu atau dia berangan-angan untuk hari yang ke depan nanti. Jadi terus ini angan-angan aja, nauzubillah, gitu ya. Jadi males biasanya. Nah, kita punya doa dari Nabi juga, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Minta perlindungan dari rasa nggak mampu dan rasa nggak mau, males. Ya. Kemudian senjata mereka yang paling dahsyat sekaligus benteng terkuat mereka dalam menghadapi kalian adalah zikir kepada Allah dan menyelisih hawa nafsu. Catat lagi nih, ini senjata kita paling kuat ya. Zikir kepada Allah, menyelisih hawa nafsu. Dan ini memang yang paling berat, Masya Allah. Jika kalian melihat seseorang menyelisih hawa nafsunya, maka larilah dari bayangannya dan jangan didekati. Apa contohnya menyelisih hawa nafsu? Badiah, contohnya menyelisihi hawa nafsu. Saya mau panggil yang tidak on cam, siap-siap ya. Apa contohnya menyelisihi hawa nafsu? Hmm, apa ya? Hmm, Ayo apa? pas pas. Pas. Teh Tias. Kira-kira apa teh menyelisihi hawa nafsu? Apa ya menyelisihi hawa nafsu? Berarti menentang hawa nafsu bukan sih? Betul. Contohnya kira-kira apa? eh Apa ya? Menentang hawa nafsu. Jadi apa ya? Ntar dulu saya mau ngomongnya agak susah. Eh Apa Ini ya? kehidupan Jadi sehari-hari loh. Ya. Mutusin pacar, Mutusin apa? Mutusin pacar. Oh, cakep. Boleh. jadi ini ya kembali ke apa sih namanya? Maksudnya track yang benar gitu. Tuh. Orang tua kita udah tua, kelakuan kayak anak-anak, bikin kesel, pengen marah, tapi ditahan. Kan hawa nafsu kita pengen marah. Ini logika benar, habis ngeselin sih. Tapi kan apa perintah Allah? Fakala taqulama ufin, walatan harhuma, wa qul lahuma qawlan karima. Sama orang tua jangan ngomong jangan bentak mereka, dan kalau ngomong sama orang tua pakai kata-kata yang mulia. Susah nggak itu? Susah. Hawa nafsu kita ngajarnya apa? Apa sih babel banget, udah kita ngomong nggak denger, nanya mulu, misalnya lo ya. Itu kan hawa nafsu kita begitu. Tapi kita selisihin dia, enak aja. Oh, gue harus tetap dirwalidain. Ini orang tua gue kan gitu. Orang Allah Allah tuh nyuruhnya seperti ini. Itu namanya menyelisih hawa nafsu. Pengen banget ngomelin suami, tapi dia baru pulang kerja, udah capek. Hawa nafsu kita pengen marah. Lupakan lagi, telen, ya. Jangan marah. Kenapa? Karena bagaimanapun dia imam kan. Kalaupun mau kasih tahu dengan baik-baik. Jangan pakai suara lebih tinggi dari suara suami. Aku tadi tidur tapi belum. Nanti kalau mama udah selesai pindah ke kamar mama ya. Ya. Oke. Gitu ya. Mama aku udah ngantuk banget. Ngantuk banget untuk. Aku kebelet pipis masalahnya. Iya, udah pipis aja dulu. Tentang pipis laporan. Itu salah satu contoh menahan hawa nafsu, pengennya marah, tapi gimana? Kan nggak kepengen marah tapi gimana gitu. Langsung banget Win dapat contoh ya Win ya. Pas lagi. Harus jangan on cam Win.
Ini abis nyuapin bocah tadi tuh lagi ngenak badan, gua udah buka Zoom katanya, ah Bunda mau ngapain lagi sih? Ya udah, baiklah. Jadi kita dapat ya, kalau katanya iblis kepada anak-anak buahnya, kalau dia lihat seseorang menyelisih hawa nafsunya, larilah dari bayangan dan jangan. Berarti setan lari dari orang itu loh. Jadi kalau mau marah, lupain, tahan. Kita lawan tuh hawa nafsu kita. Setan lari. Ada lagi yang bisikin, lo kalau amarah lo nggak dilepas, ntar jadi penyakit lo buat badan lo. Siapa yang bisikin itu kira-kira, Win? Ya setan lagi ya. Siapa lagi ke bang syaiton ya. Tapi kebenaran jadi sakit, ya itu masalahnya tidak dibawa lagi kepada ini. Kalau semuanya kita lakukan karena Allah, karena patuh sama Allah, nggak mungkin jadi penyakit. Yang mungkin jadi penyakit karena kita bukannya mengikhlaskan, tapi nyimpen dan belum bisa mengikhlaskan ini semua karena Allah. Pokoknya Allah nggak mungkin bohong dah. Kalau udah semuanya kita merasa sama Allah, pasti akan tenang. Gitu ya. Jadi, maksudnya dosa dan maksiat adalah senjata sekaligus bantuan yang diberikan seorang hamba kepada musuh-musuhnya. Dia menolong mereka untuk mencelakakan diri sendiri. Mereka memeranginya dengan senjatanya tadi. Dia bergabung dengan mereka untuk melawan dirinya sendiri. Inilah puncak kebodohan. Para musuh tidak mampu mencelakai orang bodoh. Sebagaimana orang bodoh itu bisa mencelakai dirinya sendiri. Sungguh mengherankan tatkala seorang hamba bersungguh-sungguh melakukan perkara yang menghinakan dirinya dan menyangka bahwa dia tengah memuliakan dirinya, dia berusaha keras menghalangi diri dari hal yang paling tinggi dan mulia dan menyangka bahwa dia itu sedang berusaha meraih kemuliaan tersebut. Dia mengeluarkan segala upaya untuk melecehkan, menghinakan dan mengotori jiwanya dan menyangka bahwa dia sedang meninggikan dan mengagungkannya. Seorang salaf berkata dalam khutbahnya, ingatlah berapa banyak orang melecehkan dirinya sendiri dan menyangka telah memuliakannya. Dia melecehkan dirinya dan menyangka telah mengagungkannya. Dia menyia-nyiakan dirinya dan menyangka telah memelihara hak-haknya. Cukup menjadi kebodohan bagi seseorang ketika dia bergabung bersama musuhnya untuk memusuhi diri sendiri. Kecelakaan yang dia timbulkan terhadap dirinya lebih hebat daripada kecelakaan yang ditimbulkan oleh musuhnya. Apa ini maksudnya? Dia menjalani segala sesuatu berdasarkan apa yang dia mau, berdasarkan egonya. Dia nggak dengan apapun. Kalau pakai bahasa manusia, ini hak gue, kehormatan gue, enak aja gue diem aja. Ini masalahnya kan harga diri ya, itu kan? Kata dia lagi belain harga dirinya, ternyata lagi melecehkan dirinya sendiri. Ya kita ingat aja deh ketika Abu Bakar dan Nabi lagi duduk bareng, Abu Bakar dicela-cela sama Yahudi, ketika Abu Bakar diem, ternyata malaikat, tanpa kita lihat loh ya, malaikat sedang membalikkan setiap celaan Yahudi tadi. Ketika Yahudi mencela, dibalikin sama malaikat. Dicela lagi, dibalikin. Asal kita diem. Jadi emang gitu ya, kalau orang lihat pakai kasat mata kan, bego banget tuh orang dicela, diem aja. Yang gitu kan. Ternyata ketika kita diem, malaikat yang balikin celaan tersebut. Nah ketika Abu Ustazah Bakar, kenapa? mau nanya, Ya, kalau misalnya nih ya, kita kan tahu ya ada hukum, misalnya ada hukum syara, ada hukum, pokoknya segala sesuatu tuh sebenarnya ada aturannya gitu ya, kan nggak bisa semuanya asal Allah ridho gitu, padahal kita tahu ya, semuanya ada aturannya gitu, ya. dari hal yang paling simpel sampai hal yang paling besar gitu ya. Tapi emang boleh gitu ujungnya kita ngomong asal Allah ridho, padahal kita tahu kita dizolimin, atau padahal kita tahu kita tahu hukumnya gitu. Tapi kita tuh secara nggak langsung kan mungkin ada sesuatu hal yang nggak bener kita biarkan. Ya nggak sih? Jadi patokannya kan nggak bisa cuman karena kita mencari ridho Allah. Kalau misalnya, Ini maksudnya memang kadang harus diluruskan dong, berarti mencari ridho Allah tuh batasannya adalah sesuai dengan aturan-aturan Allah, bukan cuman sekedar kepuasan batin aja tanpa ada akliyahnya kan ya. gitu. Nah itu tadi Mbak, koridornya dulu nih. Koridornya ini kan memang contoh sahabat ya. Kita kembali lagi kepada hadis yang tadi. Seorang muslim yang baik adalah yang sesama muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Artinya di sini ada isyarat kalau jadi muslim itu harus baik sama muslim lainnya, harus selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Artinya ketika tadi merasa dizolimi dan ini kalau kita sesuai hukum syaratnya juga salah,
Ya kita boleh ngomong kan sabar itu berani berkata dan bersikap yang benar. Gitu ya. Emang ada koridornya juga. Kalau saya bilang asal Allah ridho itu ya pada hal-hal yang kita mungkin nggak bisa mengelak. Contoh maaf banget menghadapi orang tua, ya. Ketika orang tua ya, dia sendiri ibaratnya udah usia tua dan nggak sadar apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka katakan, dan kita memang tugas kita ya harus sabar dulu, harus sabar aja terima. Selama Tapi kalau orang tuanya melewati apa nggak sesuai dengan hukum syara tetap boleh kan Ustazah, cuman dengan cara yang baik, ya kan? baru Anda mau sambung, tapi selama tidak melanggar koridor, karena di dalam surat Luqman juga dibilang tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Kalau sampai kalau sampai udah beraroma maksiat jangan diturutin, gitu. Ya kayak misalnya Nabi Ibrahim sama ayahnya pun nggak diturutin karena ayahnya sama Nabi Ibrahim dia tetap ya udah dalam hal ini kita bertentangan. Tapi kuncinya satu, maksudnya kita dengan sikap kita tunjukkan kalau kita berbeda, kalau kita nggak mau nurut, tapi tetap lisannya itu kita nggak menyakiti orang tua kita gitu loh. Artinya dengan segala cara tetap kita berusaha mematuhi perintah Allah, tapi maaf kalau dalam hal ini aku nggak akan ngikutin. Misalnya kayak misalnya disuruh apa sama orang tua misalnya tuh, udahlah kamu ke orang pintar aja tanya kenapa kamu nggak hamil misalnya. Enggak mah, ini kan emang Allah belum kasih aja. Misalnya orang tua yang memang sangat berpegang banget pada orang pintar misalnya atau pada mbah-mbah atau siapapun, kita tetap tentang orang tua sampai marah. Kita tetap ngomong ya kita jawab terus, tapi dengan menjaga nada bicara kita. Enggak lantas kita membentak. Artinya kita kalau dalam hal sikap kelihatan tegas kita nggak mau menolak. Tapi dalam hal lisan masih bisa kita mengupayakan tetap mendengar perkataan yang mulia. Gitu Mbak Una ya. Sekali lagi sabar itu bukan yang mengalah pasrah. Sabar itu berani bertindak dan berkata yang benar. Karena memang contoh kita tadi Abu Bakar As-Siddiq ya dicela sama Yahudi. Ya mungkin beda ya namanya sahabat ya. Nah kita bisa ambil contoh sih Mbak Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali kan beda-beda karakter. Kalau modelnya Umar kan beliau memang tegas, galak dan bisa langsung aja menjawab. Karena Abu Bakar mungkin karena memang terkenal juga dia sabar dan warok, mungkin ya Rasulullah nasihatin juga seperti itu. Harusnya kamu gak sabar karena mungkin Rasulullah kan melihat yang dia nggak lihat bahwa malaikat lagi melontarkan balik setiap celaan yang dia lontarkan kepada Abu Bakar kayak gitu. Intinya aneh paham maksudnya Mbak Una. Jangan semata-mata bilang asal Allah ridho, ya juga nggak boleh. Kata Umar bin Khattab gini, orang yang nggak marah ketika dia harus marah itu lebih dungu dari keledai. Paham ya Mbak Una ya, insya Allah ya. Jadi kita memang ada saatnya kita harus marah. Jadi kata Umar, jangan sampai kita nggak marah padahal kita dalam kondisi harus bisa marah. Gitu. Dalam sebuah kasus, seorang suami kekurangan secara ekonomi, bahkan memiliki hutang dan belum mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Di sisi lain, orang tuanya atau keduanya tidak bekerja, menuntut anaknya yang merupakan si suami ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena hanya tinggal dia anak laki-laki satu-satunya. Di sisi lain juga mertuanya juga menuntut istrinya untuk memberikan jatah orang tua setiap bulannya. Masya Allah, susah banget ini ya. Bukankah urutan nafkah utamanya untuk dirinya, lalu istri dan anak-anak dulu ya Ustaz ya? Bagaimanakah seharusnya suami dan istri menyikapi hal ini agar tidak menyelisih hawa nafsu dan tidak ribut terus-terusan tentang hal ini? Aduh, pertanyaan dalam banget ini ya. Berat. Kalau sesuai hadis, suami itu memang harus mendahulukan istrinya. Ya, ya Rasulullah, kalau aku punya 1 dinar untuk siapa? Untuk dirimu sendiri. Kalau aku punya 1 dinar lagi, untuk anakmu. Kalau punya 1 dinar lagi, untuk istrimu. Kalau punya 1 dinar lagi, untuk pembantumu. Baru kepada orang di luar rumah. Kalau kita lihat di sini, bahkan pembantu itu harus kita perhatikan sebelum kita memperhatikan keluar. Mungkin ke saudara kita, mungkin ke orang tua. Nah ini gimana caranya Mbak? Ini masuknya ke siasah nih, strategi. Harus bisa berstrategi gimana caranya ke orang tua juga nggak sampai beliau kelaparan. Ini kita kalau udah sampai judulnya kelaparan nggak boleh ya, dosa ya. Kalau selama dia memang nggak sampai bikin beliau kelaparan, kita tetap juga harus memenuhi kebutuhan istri dulu sama anak-anak kita. Jadi sesuai dengan hadisnya, diri sendiri, anak, istri, dan orang yang ada dalam tanggungannya baru keluar. Gimana caranya biar tidak mengisi hawa nafsu? Ya pakai hukum Allah sama Rasulnya. Dan nggak ribut, ya ribut karena memang nggak ngerti gitu aja sih Mbak Mer. Mungkin kita jalanin dakwah ini nggak mungkin semua orang langsung iya nerima, bener nggak? Dakwah itu susah, apalagi ke keluarga sendiri, apalagi kita nggak tahu hal-hal seluar
hal-hal di koridor agama ya, sesuai syariat, nggak mungkin orang bisa langsung nerima. Apalagi dalam kondisi dia yang misalnya kalau pakai hukum Islam, ntar nerima warisannya jadi dikit, mendingan pakai hukum negara aja. Nah, sedangkan misalnya kita ceramahin harus pakai hukum Islam dulu, pakai syariat, bla bla bla, belum tentu mau. Kenapa? Kalau pakai hukum syariat gue yang rugi. Nah itu tadi. Kalau pakai hukum, kadang-kadang manusia pakai hawa nafsunya adalah nggak mau pakai hukum syariat karena kalau dia pakai hukum syariat dia jadi pihak yang dirugikan. Itu tadi yang Mbak Mer ya, disiasati. Ini dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya itu, dalam hal yang sangat krusial kah untuk makan atau hanya untuk hal yang lain. Ya, artinya di sini yang penting pastikan orang tua jangan sampai kelaparan itu aja. Kalau udah kebutuhan yang paling penting ini dipenuhi, baru kebutuhan yang lain. Itu ya Mbak. Kadang-kadang gini sih ya, kita emang kalau kita bilang kalau mau pakai kisah-kisah orang soleh atau mukjizat-mukjizat zaman dulu yang dia mendahulukan orang lain dulu malah justru jadi dapat rezeki, ini hal yang tidak semua orang bisa nerima sih gitu ya. Jadi apalagi realitanya istri juga masih kekurangan, apalagi juga banyak hutang. Kan kewajiban dia sebagai imam pertama kali adalah keluarganya dan bayar hutang dulu. Itu sebenarnya itu karena dia udah mukallaf yang punya beban syariat supaya dia tuh bertekad bisa bayar hutangnya. Itu harus diniatin. Saya tiap bulan harus bisa bayar hutang, tapi juga tetap bisa menafkahi anak dan istri. Walaupun sedikit, yang penting udah ada usaha untuk melunasi hutang-hutangnya. Nah, insya Allah Allah bantuin kalau kita mendahulukan juga bayar hutang. Itu yang Mbak Mer, insya Allah puas ya Mbak Mer. Saya juga, ini pertanyaan benar-benar berat ya. Nah, apalagi kita bukan yang di lapangan melihat ininya, kasusnya. Ini kan harus kita jelas banget. Ini kebutuhan hidup dalam hal-hal selain nasi dan lauk pauk atau gimana gitu. Sedangkan kan kita memang kalau orang tua sampai orang tua misalnya nggak bisa makan kan kita juga dosa. Gitu ya. Kita lanjut ya. Salah paham ya. Sampai mana tadi ya? Oh ini. Cukup menjadi kebodohan bagi seseorang ketika dia bergabung bersama musuhnya untuk memusuhi diri sendiri. Kecelakaan yang dia timbulkan terhadap dirinya lebih hebat daripada kecelakaan yang ditimbulkan oleh musuhnya. Wallahu a'lam, wallahu musta'an. Sekarang poin ke-47. Ini ada yang mau tanya lagi nggak? Saya mau tanya, Iya, monggo. itu tadi yang di nafsu terbagi 3 yang Quran surat 75 ayat 2, mencela kepada diri sendiri atau menyalahkan diri sendiri atas dosa yang dilakukan. Itu tuh kalau seandainya tadi kan ngasih contoh, ya kenapa gua ngelakuin ini gitu. Apakah itu sama dengan seperti menyesal? Bukankah menyesal itu baik gitu? Kembali lagi kita harus memahami tetap nih kayak gini ya Mbak. Kembali ke irodahnya Allah, qadarullah. Kalau itu sudah terjadi, entah dengan wasilah kebodohan kita, atau wasilah kekeliruan kita, atau wasilah kekhilafan kita, terus jebret terjadi hal itu sudah kehendak Allah. Nah makanya kan tadi bilang nafsul amarah sama nafsul lawamah ini sebenarnya sama-sama nggak bagus. Karena taubat dengan mencela diri sendiri beda Mbak. Cuma mencela doang. Bego, tahu gitu gue jangan begini. Kalau tahu gitu gue nggak usah hijrah. Kalau tahu gitu gue gitu loh. Itu mencela diri sendiri dalam konteks yang negatifnya, yang nggak bikin dia terpacu untuk taubat. Gitu ya Mbak. Gitu. Karena tadi Iya. karena nafsu lawamah sama nafsu amarahnya sama-sama nggak bagus sebenarnya. Pencelaan terhadap diri sendiri, tapi pencelaan yang benar-benar merendahkan diri dan nggak ada solusi gitu loh, mau ngapain kayak gitu. Kalau kita kan misalnya memang kalau nafsu mutmainnah yang berbicara, dia pasti tahu dia harus kembali kepada Allah. Tapi kalau mencela diri sendiri yang ego, apa yang mau jadi orang lemah mulu, harusnya tuh tadi gue lawan tuh, bla 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 bla. Nah, tapi kalau begitu terus kan malah nggak enak kayak tadi misalnya dia apa-apain diem, tapi bisanya ngedumel di belakang. Itu nggak enak, mendingan lawan sekalian kan daripada ntar jadi mencela diri sendiri misalnya. Kan lama-lama kita kayak mendoktrin diri sendiri, eh gue bego. Itu sebenarnya berpengaruh juga kepada kita ke depannya. Jadi benar jadi orang yang bego terus dah, nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Kalau Oh iya. bahasanya orang mental blocking lah. Kalau dalam bahasa rukyah itu kita lagi menimbulkan ain ke diri sendiri. Kalau semuanya kayak gini kalimat sederhananya, ibu nyesel deh kenapa ditaruh tambahin garam, jadi kan keasinan. Nah itu konteksnya kayak gimana tuh? Kayak gitu. Ya sudah gitu ya. Oh, oke. Bahasanya lagi tadi ngapain sih gue tambahin lagi? Tahu gitu kan jangan. Udahlah gitu ya. Dalam artinya gini,
Artinya dalam hal sesepele itu, ya udah kita udah harus paling enggak, oh ya tadi salah, selesai. Kita belajar dari kesalahan. Tapi jangan yang mencela itu jadi, kadang ada orang kan mencela itu jadi kebangetan mencela ya. Ih, tau gitu jangan. Ih, jadi nggak enak ya. Ih, jadi nggak enak. Jadi kepikiran kan nggak bagus seperti itu kalau jadi berkepanjangan. Itu yang Oke. basicnya ya. Iya. Jadi beda nafsu lawamah yang mencela diri dengan orang yang kan kita kalau di kitab ini justru dibilang kalau sama diri sendiri teruslah bersuuzon. Apa suuzon maksudnya? Biar kita nggak puas sama amalan kita. Jangan pernah puas. Jangan pernah merasa kita sudah baik gitu loh. Ah udah tahajud, udah duha, udah ngaji, udah kayak ya udah mantep dah. Nggak boleh. Malah yang harus kita tanya lagi, bener nggak nih sholat saya? Bener kagak tadi niatnya? Jadi harus selalu bertanya-tanya. Bukan mencela ya, tapi mengoreksi. Ya, insya Allah paham ya Mbak Cynthia ya. Mbak Mary tadi insya Allah sudah jawab sebisa saya. Kalau kurang mengena mohon dimaafkan karena memang ini pertanyaan berat banget memang ya. Dan di lapangannya saya nggak tahu seberapa pendapatan suami, seberapa yang dia kasih ke orang tuanya, seberapa yang juga istri bisa kasih ke orang tuanya, seberapa yang cukup hebat istri dan anak-anaknya. Itu kita nggak tahu. Itu kan dan tinggalnya di mana itu juga kan apa jadi faktor juga ya. Seberapa kita cukup ya di setiap masing-masing daerah kan beda-beda. Benar nggak? Wince, tumben diam aja Win. Oh, ada Mbak Una no. Sapa no. Hai there. Mbak Una mana? Ada nggak deh? Udah hilang dia ya? Ada tuh Khairuna. Ada. Oh ada ya. Kok di sini nggak kelihatan? Kemana dia pindahnya? Ayo sudah sip. Berarti googling aja cari Una tuh ada ntar. 47 baca. Siapa ya? Saya minta baca ya. Mbak Halimah deh. Kangen udah sering gak ngeliat beliau. Mbak Halimah monggo. Tunggu sebentar, saya mau jawab. Ustazah, kita sebagai istri harus tahu ya pendapatan suami. Enggak wajib. Tapi sebenarnya itu lebih bagus lagi kalau transparan, terbuka. Tapi kalau kadang-kadang, tergantung juga. Kadang-kadang maaf ya, ada istri yang memang tidak bisa nyimpen, nggak bisa mengelola. Jadi ada suami yang dia memberikan misal 80%-nya, 20 dia simpen. Dia nggak bilang. Ya nggak apa-apa juga selama semua itu niatnya buat kebaikan gitu loh. Artinya di sini kalau bohong-bohong yang sifatnya bohong putih itu masih boleh demi kedamaian kan gitu kan. Oh ya Allah maaf tadi soalnya Ani nggak tahu ya kalau pertanyaan itu di pribadi atau di bentar. Oh afwan. Ayo sekarang baca Mbak Halimah poin 47. Afwan, bukunya ketinggalan. Iya salam. Yaudah dah. Beda baca Win. Pokoknya beda bukunya. Mbak Una dah. Ada bukunya. Enggak ada. Ya Allah. Mbak Cynthia, baca Mbak Cynthia. 47. Bismillah. Maksiat menyebabkan hamba melupakan dan melalaikan diri sendiri. Di antara dampak maksiat adalah menyebabkan seorang hamba melupakan, melalaikan, merusak, dan mencelakakan diri sendiri. Jika ada yang bertanya, bagaimana mungkin seorang hamba dapat melupakan dirinya sendiri? Jika ia melupakan dirinya, maka apa yang diingatnya? Apakah ini maksud dengan seorang hamba yang melupakan dirinya? Jawabnya, benar ia melupakan dirinya dengan lupa yang sebenar-benarnya. Allah yang Maha Agung berfirman dalam Quran Surat Al-Hasyr 19, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tatkala mereka melupakan Rob mereka, maka dia pun melupakan mereka dan menjadikan mereka lupa terhadap diri sendiri. Sebagaimana firman-Nya di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 67, mereka telah lupa kepada Allah, maka dia melupakan mereka. Allah menghukum orang yang melupakannya dengan 2 hukuman. Pertama, Allah melupakannya. Kedua, Allah menjadikannya lupa terhadap diri sendiri. Lupa, serem ya. Lupa Allah terhadap mereka adalah dengan mengabaikan, meninggalkan, membiarkan, serta menyia-nyiakannya. Akibatnya, kebinasaan pun lebih dekat dengannya dibandingkan kedekatan tangan dengan mulut. Yang dimaksud dengan Allah membuatnya lupa terhadap dirinya
adalah Allah membuatnya lupa terhadap kedudukannya yang tinggi, lupa dengan sebab-sebab kebahagiaannya, keberuntungannya, kebaikannya, serta perkara-perkara yang menyempurnakan pribadinya. Allah membuat lupa terhadap semua itu dan tidak dihadirkan pula dalam benaknya. Allah tidak mengingatkannya tentang perkara-perkara tersebut. Hasrat dan keinginannya juga tidak dipalingkan untuk itu. Hal ini tidak terlintas dalam pikirannya sehingga tidak didahulukan dan dijadikan sebagai tujuan. Oke, Iya, iya. oke, oke ya. Jadi kalau maksiat udah keterusan, orang itu akan ketagihan dan dia udah nggak peduli sama diri sendiri. Ya nggak usah jauh-jauh, kita cari contoh orang yang narkoba misalnya. Dia tahu itu nggak baik, tapi akhirnya jadi kayak nagih, tuh kan, terus bodo amat dah. Pada akhirnya dia nggak ada kehormatan di depan manusia. Kemudian dia enggak, orang kayak gitu kan nggak mungkin ingat sholat, ingat ngaji ya kan. Jadi lupa sama Allah, dipikir dia yang lupa, padahal Allah ngelupain dia. Kayak pernyataan gini, Mbak. Kamu pikir kamu ketika kamu enggan buat sholat tuh karena kamu yang malas buat sholat? Bukan. Kamu bilang kamu malas sholat, padahal emang Allah nggak mau ketemu sama kamu. Itu yang lebih jelek ya. Jadi kalau dibilang dia lupain Allah, ya Allah sebenarnya lupain dia, karena dia udah nggak peduli. Dia nggak merasa Allah melihat. Ihsannya udah nggak ada ya. Jadi ketika dia merasa dia melupakan Robnya, justru Robnya melupakan dia. Lalu orang yang melupakan Allah ini, Allah hukum, Allah lupain dia. Kedua, Allah jadiin dia juga lupa kepada dirinya sendiri. Dia lupa apa yang bisa bikin dia bahagia. Dibuat lupa sama aibnya, dibuat lupa sama kekurangannya, kejelekan dirinya, hingga dia nggak terlintas dalam benaknya buat menghilangkan dan memperbaiki keburukannya tadi. Dia juga lupa sama penyakit-penyakit hati dan jiwanya. Jadi dia nggak berpikir bahwa itu butuh berobat gitu loh. Ada kan orang kayak gitu ya, rusak sekalian itu, hancur lebur dah. Dia nggak peduli mau dihina, dia nggak peduli juga dia udah dikuasai hawa nafsunya. Kalau dibilang penyakit hati udah parah, udah kronis banget. Ya, dia nggak berpikir untuk berobat dan berusaha untuk menghilangkan penyakit yang menyebabkan kebinasaan tersebut. Dia sakit kronis. Penyakitnya bertumpuk-tumpuk yang menggiring dia kepada kehancuran. Sementara dia tidak menyadarinya dan tidak terlintas dalam benaknya untuk melakukan pengobatan. Ini termasuk hukuman yang paling besar baik secara umum maupun khusus. Nah, kalau udah ke hati, ya Mbak Una, kalau udah ke hati hukumannya, udah hati nggak peduli, udah lupa, penyakit kronis benar kan, Mbak Una? Jadi apa sih rasanya ya? Hampa apa gitu kali ya? Dia nggak tahu kebahagiaan yang hakiki apa gimana gitu. Padahal kata orang kan, kadang kita dalam kondisi susah aja, ketika kita dekat sama Allah, kita ada perasaan semacam perasaan nikmat gitu yang mungkin nggak setiap saat bisa kita rasain gitu. Coba Mbak Una nih mau dengar versi dari Mbak Una. Kenapa orang kayak gini dibilang termasuk penyakit kronis? Sakit kronis kalau kata ulama orang kayak gini. Udah bertumpuk-tumpuk maksiatnya, dia bikin dia lupa sama Allah, padahal Allah lagi lupa sama dia. Mungkin karena hati itu porosnya ya. Jadi kalau misalnya hatinya itu udah nggak bertautan lagi, dimensi-dimensi yang lainnya juga lebih gampang berbuat atau mendekati ke arah-arah yang nggak benar gitu. Kayak emosinya jadi lebih meledak-ledak, fisiknya juga biasanya orang yang emosinya nggak stabil pasti fisiknya banyak sakitnya juga, pasti jadi lebih gampang sakit fisiknya, pasti lebih gampang untuk melakukan hal yang nggak benar. Jadi kan itu kan prosesnya lama. Nah kalau hati sebenarnya sih ya karena prosesnya lama ya, jadi kronis namanya. Dan untuk ngebenerin, biasanya kalau kita mau hijrah juga benerinnya dari yang fisik dulu, emosinya dulu, layer-layer yang mungkin luarnya dulu, baru bisa yang paling tinggi itu purification hati kan. Ibadah hati itu yang paling tinggi sebenarnya. Gitu. Jadi kalau udah sampai hati berarti yang lain-lain tuh layer-layer yang lain lebih mudah untuk udah lebih parah gitu maksudnya loh. Iya. Kalau hatinya udah nggak pasti yang lain tuh udah lebih parah. Karena kalau penyakit hati tadi belum kronis, biasanya nggak kelihatan kan? Iya, kelihatan. Ketika kita mulai ajak untuk Nggak parah-parah banget lah. Iya, nggak parah-parah. Misalnya gini, kelihatan ceria,
Begitu kita ajak istighfar, atau udah nangis. Oh, ternyata ada yang sakit di hatinya. Mungkin kalau pakai bahasa sakit fisik mungkin hanya sekedar demam biasa kan gitu kan ya. Gitu. Masya Allah ya. Jadi ini hukuman yang paling besar lagi ya, baik secara umum maupun khusus kalau udah termasuk hati. Apalagi di hadis disebutkan hati itu kalau kita berbuat dosa, dia kayak titik hitam yang langsung tek ke hati itu kan, ternoda lah hati kita. Makin banyak dosa yang kita lakukan, makin makin banyak titik hitamnya. Kalau sampai nutupin seluruh hati kan, bayangin ibarat hati udah kisut gitu Mbak, udah angus kebakar. Ya gimana mau hidup tuh hati ya, dia sedangkan udah penuh dengan noda-noda hitam yang benar-benar menyerupi dirinya, nauzubillah. Jadi udah nggak bisa ngeliat lagi mana yang benar, mana yang salah. Yang penting nafsunya mulu yang dikedepanin, nauzubillah. Nah, kayak tadi yang kita baca di halaman sebelumnya, hati itu udah digantikan oleh nafsu amarahnya tadi. Hati udah nggak berkuasa, nafsunya aja yang jadi pengendali hidupnya dia. Hukuman mana yang lebih besar daripada hukuman orang yang mengabaikan dan menyia-nyiakan diri sendiri? Dia lupa kepada kemaslahatannya, lupa sama penyakitnya, nggak tahu obatnya, sebab-sebab kebahagiaannya, kemenangannya, kebaikannya, dan kehidupan yang abadi dalam kenikmatan yang kekal di surga. Barang siapa yang memperhatikan masalah ini, niscaya akan jelas baginya bahwa mayoritas manusia benar-benar telah melupakan diri mereka sendiri, menyia-nyiakan jatahnya dari Allah, dan menjualnya dengan harga yang amat murah karena tertipu. Sayang, dia menyadarinya di saat kematian, hingga semua perkara menjadi jelas dengan sejelas-jelasnya pada hari kiamat. Na'udzubillah. Pada hari itulah tampak bagi hamba bahwa dia telah terpedaya dalam transaksi yang dilakukannya untuk dirinya di dunia, dan perdagangan yang dia lakukan untuk hari kembalinya. Sungguh, tiap-tiap orang berdagang di dunia ini untuk hari akhiratnya. Jadi kita semuanya adalah pedagang, lagi jualan kita. Transaksi kita sama Allah. Makanya dibilang kan di surat At-Taghabun ayat 17, barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang benar, qardun hasanah, pinjaman yang baik, Allah akan balas dia dengan ampunan dan karunia yang besar gitu. Ya, jadi kita lagi berdagang, jangan sampai kita rugi. Jangan jualnya ke sesama makhluk, tapi kita transaksi itu sama Allah gitu. Ya, orang-orang yang merugi menyangka merekalah yang beruntung. Mereka membeli kehidupan dunia, kelezatannya, dan jatah mereka di dalamnya dengan akhirat dan jatah mereka di dalamnya. Nauzubillah. Mereka menghabiskan rezeki yang baik dalam kehidupan dunia, bersenang-senang dengannya. Ini orang yang merugi menyangka. Mereka menghabiskan rezeki yang baik dalam kehidupan dunia, bersenang-senang dengannya, ridho kepadanya, dan tentram di sisinya. Usaha mereka adalah mengumpulkan dunia. Mereka memperdagangkan akhirat dengan dunia, kredit dengan tunai, dan perkara yang tidak tampak dengan yang tampak. Ironisnya mereka berkata, inilah kemantapan. Contoh orang yang sukses di dunia ya, yang merasa merudul, serba sukses, serba lancar urusannya. Oh, puas banget deh. Tapi itu cuma urusan dunia. Salah seorang di antara mereka berkata, ambillah yang kau lihat dan tinggalkan yang kau dengar. Bagaimana mungkin aku menjual perkara yang tunai dan tampak di dunia dengan perkara yang tidak tampak dengan kredit di akhirat? Apa yang maksudnya kredit di akhirat? Itu tadi, kalau kita melakukan suatu kebaikan, belum tentu balasannya saat itu juga langsung ke kita gitu loh. Kayak misalnya kita udah sedekah, katanya kalau kita sedekah, ntar Allah balas berlipat-lipat. Ini gue udah tunggu udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi belum ada balasan dari Allah ya. Bukan itu, nggak langsung seperti itu. Allah kadang-kadang memberikan apa yang kita minta juga kan ditunda. Ada, misalnya kita minta 100, kita dapat cuma 50. Kenapa? Karena 50 lagi Allah simpan jadi tabungan kita tidak akhirat gitu. Kredit ya caranya ke kita. Jangan GR juga kalau dikasih berudul, brus gitu ya. Takutnya dibayar tunai sama Allah, di akhirat kita nggak dapat apa-apa. Perkaranya jadi lebih parah ketika ditambah dengan lemahnya iman, kuatnya dorongan syahwat, cinta dunia, dan ikut-ikutan mode. Mayoritas manusia berada pada perniagaan yang merugi ini. Pernyataan tersebut sesuai dengan firman Allah Ta'ala tentang mereka di surat Al-Baqarah 86. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Pada hari kiamat tampaklah bahwasanya orang-orang itu telah tertipu dalam perniagaan, bahkan menyebabkan napas mereka tersengal-sengal dalam penyesalan karenanya. Orang-orang yang beruntung adalah orang yang menjual kefanaan ini dengan keabadian, perkara yang rendah dengan perkara yang agung, sambil berkata, apa nilainya dunia ini? Dari awal hingga akhirnya, sampai-sampai kita berani menjual bagian kita dari Allah dan negeri akhirat dengannya,
Apakah yang bisa diraih seorang hamba pada masa yang singkat ini, yang pada hakikatnya seperti sekejap mimpi, sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan negeri yang abadi. Allah berfirman di surat Yunus 43, dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Jadi kita ntar di akhirat itu kayak gini, Mbak, teman-teman. Ih, kayaknya kemarin sebentar doang ya. Kayak ternyata cuma sehari doang di dunia gitu. Sampai ada yang bilang bukan sehari kali, setengah hari kayak gitu. Jadi ntar di akhirat baru kita sadar dunia itu cuma sebentar banget. Jadi nyesalnya kita tuh nyesel bahwa coba ya, kan timbang sehari doang, gue nahan-nahan hawa nafsu, coba dulu gue mau. Kan ntar di sini gue gak sengsara gitu. Jadi nyesal itu entar. Semoga kita terus dihidupkan hati kita oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai jadi orang-orang yang menyesal nanti di akhirat nanti. Nauzubillah. Ini ya Allah. Sekarang di surat An-Nazi'at 42-46. Coba baca terjemahnya yang siap siaga An-Nazi'at. An-Nazi'at 42-46 baca Mbak Nung. Mpi baca Al-Ahqaf 35. Winda baca Al-Mu'minun 112-114. Kemudian Mbak Rahma baca Toha 102-104. Mbak Nung ya tadi ya. Mbak Nung coba An-Nazi'at 42-46. An-Nazi'at 14 sampai 42-46. 42. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Oh Artinya yang aja, orang di HIS. artinya saja, ya artinya aja. Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kebangkitan. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu? Maka dapat menyebutkan waktunya. Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya ketentuan waktunya. Allah memberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya, yaitu hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. Saking terasa banget ya di akhirat nanti baru kerasa dunia itu cuma sebentar, sekejapan. Tapi sekarang kita saat di dunia kayak di saat di dunia kayak ngerasa capek banget ya. Siapa yang bikin kita ngerasa kayak gitu ya? Setan. Ya, pokoknya kita harus selalu benar-benar ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingat Allah aja deh biar kita tenang, ya. Al-Ahqaf 35, Bi. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah mereka tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Ya, selanjutnya tadi siapa ya? Al-Mu'minun, Winda. 112-114. 112 ya. Aku dengar 112-114. 112 kan? Ya. Dan dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja jika kamu benar-benar mengetahui. Allah ya. Mbak Rahma. Toha 102-104. Mbak Rahma tumben nggak pakai kamera. Mbak Rahma 54321. Nggak ada. Mbak Yulia. Jangan baru sampai Oh, maaf. Tadi di jalanan jangan kasih spare. Mbak Yulia, monggo Mbak Yulia. Siap nggak? Toha 102-104. Siap, Oke. At-Toha 102-104. Pada hari kiamat, sangkakala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu, kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. Mereka saling berbisik satu sama lain. Kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari. Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan. Ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Sehari doang loh ya, sehari. Akhirat tuh abadi. Allahu Akbar ya. Aduh, Masya Allah. Ya inilah hakikat dunia pada hari kiamat. Ketika mereka mengetahui bahwa betapa singkatnya mereka hidup di dunia,
dan menyadari bahwa mereka mempunyai satu negeri selain negeri dunia, yaitu negeri kehidupan dan keabadian. Mereka benar-benar merasa tertipu ketika menjual negeri yang kekal selamanya dengan negeri yang fana. Maka dari itu berniagalah sebagaimana perniagaan orang-orang yang pandai. Ini pesan buat kita ya. Mereka tidak terpedaya dengan perniagaan orang-orang berbodoh dan dari kalangan manusia. Pada hari kiamat tampaklah keuntungan perniagaan mereka dan betapa tingginya nilai barang yang mereka beli. Tiap orang di negeri dunia adalah penjual dan pembeli yang saling mencari keuntungan. Itu tadi, penjual dan pembeli maksud kapan? Saling berbuat baik di antara kita. Gitu ya. Ada yang sedekah, ada yang terima sedekah, ada yang sedekah ilmu, ada yang sedekah tenaga, ada yang berjihad, segala macam. Artinya di sini benar-benar masa-masa kita buat ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya. Kalaupun interaksi sama manusia, interaksi dengan cara yang baik yang Allah ridhoin. Maka di sini di surat di Kullun nas, tiap-tiap manusia berupaya maka dia menjual dirinya, entah membebaskannya dari azabnya atau membinasakannya. Jadi kita ini ada dalam perniagaan sama Allah ya. Kita mau rugi atau mau untung, semua ada pilihan ada di tangan kita. Surat At-Taubah 111, sesungguhnya Allah membeli dari orang mukmin baik diri mereka maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah hingga mereka membunuh atau terbunuh. Sebagai janji yang benar dari Allah Ta'ala dalam Taurat, Injil, dan Quran. Dan siapakah yang lebih mendapati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Inilah harga kontan yang pertama dari harga perniagaan tersebut. Maka berniagalah hai orang-orang yang pahit, wahai orang-orang yang tidak mampu meraih harga ini. Ketahuilah bahwasanya ada harga lain yang jika engkau termasuk orang yang berhak dengan perdagangan ini, maka berikanlah harganya. Atau bahasa 112, mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan yang melihara hukum-hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Lalu di As-Saff ayat 10 sampai 11, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Intinya, dosa menyebabkan seorang hamba lupa kalau dia ada dalam perniagaan yang menguntungkan. Jadi kita di dunia ini ada dalam perniagaan yang menguntungkan sebenarnya, ya, yang menyebabkan tersibukkan dengan sebab-sebab perniagaan yang rugi gara-gara dosa ini. Cukuplah yang demikian itu sebagai hukuman buat orang-orang berdosa. Wallahu musta'an. Jadi ini di sini kita dapat kesimpulan kita di dunia ini apa yang kita lakukan adalah bentuk perniagaan kita sama Allah. Jadi kalau orang pinter ya dia biar untung sebanyak-banyaknya dia akan lakukan. Kayak contoh kalau pahala itu kan antara 1 kadang-kadang bisa berkali lipat sampai 10 sampai 100 sampai 700 gitu ya. Makanya dibilang kayak misalnya sholat sunat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya, kerjain. Terus sholat sunat rawatib kalau dijaga akan dibangunkan rumah di surga, kerjain. Banyak banget loh itu yang sebenarnya kalau kita tahu itu jadi hasil keuntungan kita. Ya misalnya kalau dibilang rawatib itu bikin kita punya rumah di surga, misalnya dia ngerjain terus bisa jadi dia nanti di akhirat jadi orang yang punya rumah kontrakan banyak banget kan gitu istilahnya gitu ya. Pahala yang didapat, ganjaran yang didapat dari perniagaan yang dilakukan di dunia. Apapun yang namanya kebaikan atau amal ibadah dia kejar semua. Demi apa? Demi biar ntar di akhirat dapat keuntungan yang banyak. Tinggal ntar di akhirat kita minta bayaran dari Allah. Ya itu yang kalau kita emang yakin, kalau kita sadar di dunia ini adalah perniagaan kita. Dan ini cuma sebentar. Berarti kayak kita ngelepas anak-anak kita semua jualan. Ntar tengah hari baru pulang. Ada yang pulang bawa keuntungan, ada yang pulang bawa kerugian. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung. Jangan sampai kita jadi golongan orang yang menyesal. Nauzubillah, nauzubillah. Nggak ada yang nanya lagi ya. Ini kita sampai sini, nanti kita ketemu lagi halaman poin 48. Sampai sini aja Mbak Empi. Ya, sampai 48 sampai 47 ya. Nanti ketemu lagi Jumat berikutnya nomor 48. Ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya lagi? Gak ada ya. Winda? Aman, amin. Winda udah berapa hari dia makan apaan ya? Heran gue jadi. Makan pisang sama gedebong-gedebongnya.
Jangan salah Win, keselak. makan. Jangan salah makan dong, Win. Aku sedih, Win. Itu dia. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah kajian. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup, marilah membaca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustazah. Ya, barakallahu fiik. Jazakallah. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. Ini Anda mau keluar bagaimana caranya ini?